Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan satu-satunya yang layak disembah oleh manusia. Tidak ada Tuhan selain Dia, kepadanya kita menyembah, kepadanya senantiasa kita memohon ampun, kepadanya pula kita juga memohon untuk senantiasa kita dikumpulkan dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita jadikan sebagai suri dan tauladan, dan kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua pada hari ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan berukhuwah, dalam keadaan saling mencintai. Mudah-mudahan seperti ini pula Allah akan mengumpulkan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam keadaan merindu dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tahu semua yang kita lakukan, baik itu adalah mencontoh perbuatan-perbuatan beliau, baik itu adalah mencontoh apapun perkataan-perkataan beliau, itu tidak akan mungkin sempurna. Namun mudah-mudahan kecintaan kita dan kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dapat menyempurnakan semua itu. Amin. Alhamdulillah teman-teman, insyaallah dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita coba untuk berkumpul untuk membahas satu tokoh sejarah. Dan ini adalah satu buku yang saya tulis dari tahun 2011. Terbitnya itu sekitar 5 hari sebelum Ramadan tahun 2011. Kenapa saya ingat? Karena pada saat itu saya kecelakaan gitu. Jadi saya ingat, jadi 2011 kecelakaan waktu itu mobil, dan kemudian di belakang itu ada buku-buku saya termasuk buku Muhammad Al-Fatih itu. Nah, karena 2011 saya terus-menerus menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih, alhamdulillah saya dapat berita kemarin. Jadi ada nama favorit versi Disdukcapil 2023. Namanya adalah untuk laki-laki Muhammad Al-Fatih, karena banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang namanya Muhammad Al-Fatih, termasuk anak saya 2 laki-laki, semuanya saya namain Muhammad Al-Fatih. Nah, kenapa kita memilih satu tema ini? Pertama, insya Allah nanti saya bareng teman-teman musyawarah itu setelah Lebaran kita rencana akan pergi untuk ke Turki untuk menapaktilasi perjalanan tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, maka kita mencoba untuk menjadikan ini sebagai sebuah permulaan lah, sebuah pembukaan. Yang berikutnya adalah karena gini, setiap daripada kita itu teman-teman sekalian perlu yang namanya patron. Kita semua perlu yang namanya teladan. Setiap dari kita tanpa kita sadar itu pasti akan meniru sesuatu atau seseorang. Andaikan kita tidak meniru orang yang baik, maka kita pasti niru orang yang buruk. Maka hampir permasalahan besar di negeri ini itu karena orang tidak punya suri tauladan, orang nggak punya teladan, bahkan orang nggak punya kepada siapa mereka tuh harus mencontoh. Misal contoh sederhana ya, pembulian misalnya, pembulian di sekolah, pembulian di masyarakat yang sekarang jadi sebuah tema yang cukup sentral di Indonesia. Bahkan kemarin itu ada beberapa pesantren yang saya tahu pesantren ini luar biasa, pesantren ini sangat bagus sekali, tapi sudah mulai muncul pembulian. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang tuh mau ngebully? Kenapa sih orang tuh mau menyakiti orang? Kenapa orang tuh dengan lisannya tuh seneng ketika orang tuh sakit, kan gitu? Lah kenapa? Ya sederhana, karena mereka nyontoh. Karena mereka ngelihat, oh ternyata yang namanya jantan tuh kalau bisa mukulin orang ya. Kalau yang namanya jantan tuh kalau bisa naik motor lalu kemudian kebut-kebutan bawa cewek di belakangnya, terus kalau ada yang liatin ceweknya terus diajak berantem kayak gitu-gitu. Atau jantan tuh seperti apa sih? Nah, itu kan kita kan punya contoh untuk melihat jantan tuh kayak apa, jadi seorang muslim tuh kayak apa, jadi seorang laki-laki tuh kayak apa. Kebanyakan kita tuh ya mencontoh. Makanya kalau kita lihat, kalau andaikan ada seseorang dibesarkan dalam keluarga yang rusak atau keluarga yang broken, itu kemungkinan besar dia akan berlaku begitu juga pada anaknya. Maka kan memutus rantai itu kan nggak mudah. Contoh misalnya, nggak banyak kan diantara kita punya keistimewaan dilahirkan dalam keluarga yang ngerti Islam, betul nggak? Bahkan mungkin sebagian besar daripada kita itu ya orang-orang yang lahir dalam keluarga yang mungkin nggak ngerti Islam. Kan kita tuh kan orang-orang hijrah ya. Beruntungnya anak-anak kita bapak ibunya sudah hijrah, tapi masalahnya lain. Kalau masalah kita, karena kita itu hijrah, kita tuh nggak ngerti seperti apa
contoh orang tua yang ideal tuh kita nggak ngerti. Maka kita harus buka-buka buku kan ya, seperti apa contoh orang tua yang ideal. Kita belajar parenting supaya kita tahu seperti apa orang tua yang ideal. Kenapa? Karena kita hidup dalam ketidakidealan. Saya misalnya secara pribadi, saya itu lahir, saya sudah pernah cerita di kondisi keluarga yang mungkin ya bapak saya sudah berusaha yang terbaik, ibu saya udah berusaha yang terbaik untuk ngajarin saya. Tapi yang saya terima adalah yang bagi saya teladan itu ketika contoh misalnya bapak saya datang ngelihat ada sesuatu yang dia nggak suka, dia teriak. Kan gitu, dia teriak, dia nggak suka, dia marah. Kalau seandainya saya berbuat sesuatu yang salah, misalnya ya memang saya salah sih, saya main bola, saya main basket tapi di rumah. Jadi bisa dibayangin ya, bapak saya mungkin pulang, dia sudah capek di kerjanya, terus kemudian dia di rumahnya ngeliat ada anaknya main basket di rumah. Ya memang saya tahu saya itu bandel, tapi apa yang dilakukan? Bola saya diambil, ditusuk pakai pisau. Itu kan adalah sesuatu yang saya lihat nih. Sehingga ketika saya punya anak nanti, ketika dia berbuat sesuatu yang saya nggak suka, referensi pertama saya apa? Ngambil pisau, bukan. Referensi pertama saya adalah marah. Referensi pertama saya adalah ngerasin suara saya. Referensi pertama saya adalah misal mukul dan segala macam seperti yang pernah saya terima. Karena bagi saya dibesarkan dengan cara seperti itu, maka saya harus membesarkan dengan cara yang sama. Nah ini problematik karena memang kita tidak ada contoh yang benar, tidak ada teladan yang benar. Dan lebih parah lagi ternyata seiring dengan waktu kita melihat di setiap hari kita itu contoh-contoh yang dimunculkan adalah contoh-contoh yang justru tidak menyelesaikan masalah, dan ini di blow up terus menerus. Nah karena itulah krisis contoh atau krisis yang namanya teladan ini menjadi sesuatu yang harus diselesaikan. Dan teman-teman tahu bukan hanya kita yang punya masalah, orang-orang luar juga punya masalah tentang masalah contoh ini. Misal ya kita lihat ya, orang-orang barat itu muncul dengan satu masalah, siapa yang harus mereka contoh? Karena mereka nggak ada yang dicontoh di dalam masyarakat mereka. Maka negeri paling banyak superheroes adalah orang mana? Negeri mana yang paling banyak superheroes? Amerika. Terus apalagi yang paling banyak bikin film? Bollywood. Gitu ya. Lah kenapa? Karena mereka krisis. Siapa yang harus kita contoh? Karena nggak ada kenyataannya orang-orang seperti itu. Orang tuh kan bikin film karena nggak ada kenyataannya. Makanya contoh misalnya ketika mereka bikin Spider-Man, karena mereka berharap ketika ada sesuatu ketidakadilan ada orang yang nolong. Ada loh orang-orang yang mau berkorban demi orang lain kayak film Avengers dan segala macam. Tapi setidaknya kita jadi tahu bahwa mereka juga krisis yang namanya teladan di situ karena nggak ada yang bisa dicontoh. Maka kalau seandainya kalau ada orang dia nggak melihat ada sesuatu itu di tempat dia biasanya akan bikin sesuatu yang kayak apa ya? Ya dia berpikir bahwa seandainya saya punya seperti itu. Contoh lagi misalnya negeri yang termasuk paling parah termasuk paling parah fertility rate-nya ada yang tahu? Fertility rate tahu? Banyaknya anak per keluarga. Itu fertility rate, gampangnya begitu. Yang termasuk yang paling parah yang mana? Jepang, Korea itu fertility rate-nya itu rendah sekali. Dan negeri yang harapan hidupnya termasuk yang paling rendah karena dikit-dikit mereka bunuh diri. Ini kan yang terjadi di Jepang. Maka mereka buat banyak sekali anime-anime, mereka buat banyak sekali film-film yang intinya adalah apa? Kalian tuh harus punya anak. Kalian tuh harus invest pada generasi ke depan. Kalian tuh harus berusaha berkorban untuk generasi ke depan. Makanya kita lihat tuh film-film anime apapun ya, misalnya ya Naruto, One Piece, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang generasi. Karena mereka nggak ada contoh siapa yang mau untuk punya anak dalam kondisi kayak gitu. Saya pernah datang ke Jepang itu, terus saya tanya, kenapa kalian nggak mau punya anak? Mereka tanya balik, kenapa kita harus punya anak? Lalu kemudian maksudmu apa? Dia kasih saya tuh daftar hitung-hitungan tuh. Coba lihat Ustaz, ini penghasilan kita segini nih, ini pajak kita segini, ini tagihan rumah kita segini, ini cicilan mobil kita segini, ini biaya pendidikannya segini. Kalau punya anak ini nggak masuk akal. Mereka bilang nggak masuk akal punya anak. Di Indonesia sudah pernah dihitung kalau saya nggak salah ya, untuk sampai 11 tahun aja itu kalau nggak salah ya, coba nanti di Google aja, itu 1,2 miliar. Itu baru 11 tahun. Antum berapa tahun? 25, itu udah 2,2 miliar tuh kayaknya lebih tuh. Coba bayangin. Nah maka orang mikir dong, daripada saya ngeluarin 1,1 miliar per 11 tahun, mendingan saya beli sesuatu yang lain. Maka pertanyaan orang-orang di barat adalah, is we raising a child or raising a monster? Kata mereka, kita ini sebenarnya besarin anak atau besarin monster. Karena payah-payah kita habisin duit, payah-payah kita kemudian susah, payah-payah kita itu ngabisin waktu kita, ternyata kita tuh sedang membesarkan seorang monster, bukan seorang anak. Karena kenapa? Karena di barat sana ada anak-anak yang mulai mikir bagaimana cara untuk menyakiti orang tuanya, dan gak hanya di barat, sekarang juga terjadi nih. Coba lihat ya, kemarin itu teman saya Fuad sama Rizko, itu 2 orang ngisi di sekolah. Gurunya cerita ada kasus luar biasa di sekolah. Apa kasusnya? Ada anak
yang disakiti oleh bapaknya, mungkin kayak saya mungkin lagi main basket terus kemudian dihancurin bolanya itu pakai pisau, itu mungkin dia disakiti oleh bapaknya, saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia sama teman-temannya bikin grup apa? Cara bunuh bapak mereka. Ini serius ini. Lah kenapa? Saya nggak tahu film apa yang mereka tonton. Karena sekarang banyak sekali film-film yang kayak gitu. Yang gak usah jauh-jauh lah. Antum pernah nonton film Joker? Pernah nonton film Joker? Itu film dahsyat tuh menurut saya. Bagus, iya, jelas, dan penuh dengan pesan-pesan subliminal message. Penuh dengan pesan-pesan yang sublime, yang kemudian itu langsung masuk ke dalam otak kita. Kenapa? Pulang dari situ, yang paling diingat quotes-nya apa? Tidak ada laki-laki yang jahat, yang ada laki-laki yang tersakiti, kan gitu. Jadi kalau kita tersakiti, kita boleh dong untuk bunuh ibu kita sendiri. Kalau kita tersakiti, kita boleh dong untuk berbuat apapun. Kalau kita merasa tersakiti, kita boleh dong untuk membalas dengan sesuatu yang sama. Ini kan teladan. Balik lagi, orang-orang ini krisis dengan teladan. Makanya ketika kita berbicara tentang Islam, orang berbicara ketika Anda itu cinta dengan Allah, maka jawabannya adalah ittiba kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka kemudian ikuti Rasulullah. Maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pentingnya teladan di dalam Islam itu langsung Allah yang ngasih tahu bahwasanya tidak mungkin orang itu bisa sampai kepada jalan Allah kecuali dia lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba kepada Rasulullah. Maka ittiba ini apa? Ittiba bukan perkara untuk mengikuti program saja, tapi mengikuti orangnya. Maka kalau dalam ayat yang lain, kalau kita lihat betapa pentingnya teladan itu, bahkan teladan ditaruh sebelum belajar. Coba lihat ya, ini mohon maaf kemana-mana, bahkan belum nyampe pada materinya ya. Coba lihat, teman-teman tahu ada satu surat yang senantiasa disuruh baca setiap pekan oleh Rasulullah. Surat apa? Suratul Kahfi. Suratul Kahfi itu tentang apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita disuruh baca setiap pekan? Tentang apa? Suratul Kahfi. Tentang Ashabul Kahfi. Itu salah satu yang ada ceritanya di dalam Ashabul Kahfi. Selain itu tentang apa lagi? Tentang dua pemilik kebun. Selain itu tentang apa lagi? Tentang Nabi Musa dan Khidir. Setelah itu tentang apa lagi? Tentang Dzulqarnain. Mau summarize Suratul Kahfi? Suratul Kahfi itu adalah surat tentang kebingungan. Serius, saya tuh baca Suratul Kahfi itu bingung, bolak-balik bingung. Lah kenapa bingung? Karena terlalu banyak pertanyaan. Bahkan Allah sendiri highlight tuh pertanyaan-pertanyaan di dalam Suratul Kahfi. Yang berapa orang tuh di dalam sana? 4 orang, 5 sama anjingnya. 5 orang, 6 sama anjingnya, 7 orang, 8 sama anjingnya, kan gitu kan ya. Itu kan pertanyaan Allah sendiri bilang. Lalu apa lagi Allah bilang? Berapa lama mereka di dalam sana? Ada yang bilang segini, ada yang bilang segitu. Allah bilang 300 plus 9 tahun dan seterusnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Dalam kisah 2 kebun, siapa pemilik 2 kebun? Kenapa dia bisa iri sama orang yang lain? Dalam kisah dalam kisah Musa dan Khidir, di mana mereka ketemu Majma' al-Bahrain? Dalam kisah kemudian Dzulqarnain, siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Di mana dia ditemukan? Di mana itu timur, di mana itu barat, di mana itu bagian tengah, di mana kaum yang nggak bisa, yang seolah-olah mereka nggak punya bahasa. Yang lebih utama lagi kisah Ashabul Kahfi itu kisah orang bingung. Makanya lihat tuh Ashabul Kahfi, kenapa disuruh baca dan hafal 10 ayat yang pertama supaya kita itu terjaga daripada fitnah Dajjal, karena nanti Dajjal itu datang membawa kebingungan, kan gitu. Makanya doa orang-orang bingung itu diabadikan di dalam Suratul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu orang-orang bingung, dan itu diulangi lagi nanti di kisah Musa dan Khidir. Musa juga akhirnya berkata apa? Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmah min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kemudian dikatakan bahwa Nabi Musa ketemu dengan seseorang yang dia punya rahmah. Karena orang bingung itu mintanya rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Setelah kemudian dia ketemu dengan abdan min ibadina, salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah yang punya rahmah tadi, apa yang dia bilang? Lihat nih apa yang dia bilang. Hal attabi'uka. Hal attabi'uka. Apakah aku boleh ikut sama kamu? Apakah aku boleh menjadikan kamu sebagai patron? Apakah aku boleh menjadikan kamu sebagai teladan? Ala antu'allimani mimma ulimta rusyda. Kalau aku melakukan itu ittiba kepada engkau, aku menjadikan engkau sebagai suri tauladan, guru saya, sebagai patron saya, sebagai teladan saya. Mudah-mudahan saya bisa belajar. Setelah saya belajar, saya bisa dapat rusyda. Lihat baik-baik, orang bingung mintanya pada Allah, Rabbana
atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dia minta rahmah dan dia minta rasyad. Dia minta kasih sayang Allah karena dia orang bingung. Yang kedua, dia minta bimbingan. Bimbingan itu bisa terjadi kalau orang itu apa? Kalau orang itu bisa ittiba kepada seseorang. Itu adalah di dalam suratul Kahfi. Berarti apa kesimpulannya? Penting banget bagi kita untuk punya yang namanya patron. Kalau kita nggak punya namanya patron, kita tuh jadinya bingung. Kita tuh mau ikut siapa? Contoh misalnya, ini saya coba cerita lagi. Ibu saya pernah nanya gini, Lik, kenapa sih kamu harus maksa-maksa kakakmu untuk masuk Islam? Saya bilang saya nggak pernah maksa Koko masuk Islam. Dia mau sendiri nanya saya, Lik ini hadisnya apa? Terus dia tanya tentang Islam, lalu kemudian saya tawarin, kok percaya sama Allah nggak? Percaya. Percaya sama Rasul nggak? Percaya. Nah itu berarti udah Muslim, tinggal syahadat aja. Saya bilang gitu. Saya cuma bilang gitu aja. Kenapa sih kamu maksa-maksa? Saya bilang, ya salah satunya Islam itu adalah sebuah jalan kehidupan. Islam tuh bukan hanya ritual, tapi jalan kehidupan. Tapi bagaimana kita tuh merespon terhadap kehidupan, itu tuh Islam. Maka kemudian ibu saya bilang, emang apa sih kelebihan Islam daripada agamamu yang dulu, Lik? Saya tanya, ya salah satunya karena Islam memberikan kepada saya teladan. Teladan, emang nggak ada di agama kamu yang dulu? Saya bilang, iya mohon maaf, teladannya itu mungkin ada pada beberapa hal, tapi tidak ada juga dalam beberapa hal yang lain. Sekarang saya mau nanya, siapa yang sudah nikah angkat tangan? Yang sudah nikah? Oke, makasih. Yang belum nikah angkat tangan? Yang belum nikah. Yang mau nikah angkat tangan, yang mau nikah. Yang mau nikah. Nah sekarang saya mau tanya ya, pada yang belum nikah, saya mau nanya ya, mau nikah dengan laki-laki ideal, betul nggak? Yang laki-laki ideal tuh kayak siapa? Semua sudah bisa jawab. Orang Muslim ya, walaupun dia nggak pernah ngaji sekalipun ya, walaupun dia bukan orang baik sekalipun, walaupun dia belum solihah sekalipun, ketika dia ditanya maunya dapat jodoh kayak apa, bukan kebanyakan, hampir semua yang saya tanya itu nggak ada jawab jungkok, nggak ada. Nggak ada jawab sehun, nggak ada, gitu kan ya. Pasti jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin itu jawaban kayak jawaban apa ya, kayak jawaban ya formalitas ya. Tapi yang jelas mereka jawab bahwa saya pengen suami kayak Nabi. Kenapa? Karena seumur hidup mereka tahu perjalanan hidup Nabi itu kayak apa. Mereka tahu bagaimana Nabi merespon istrinya yang marah. Mereka tahu bagaimana Nabi ketika istrinya lagi bad mood. Mereka tahu bagaimana Nabi bisa menyenangkan istrinya. Bukan hanya istri tapi sudah istri-istrinya. Mereka semua tahu itu. Maka mereka pengen dapat seorang suami kayak Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik. Ketika kita pengen lihat suami, kita lihat Rasulullah. Pertanyaan saya sederhana. Seorang suami yang tadi yang laki-laki belum nikah siapa? Ada yang belum nikah? Yang mau nikah ada? Oke, sekarang kalau mau nikah, saya pengen tahu rumah tangga siapa yang Anda pengen untuk jadikan sebagai suri tauladan? Rasulullah dan Khadijah, betul kan ya? Artinya kita menstandarkan diri kita kayak Rasulullah dan Khadijah, bahwasanya seorang laki-laki selalu provide, seorang laki-laki selalu support, seorang laki-laki selalu memberikan perlindungan pada istrinya. Dan kita ketika lagi sulit, bukan kita pergi ke clubbing, kita bukan cari healing dulu, tapi yang healing pertama adalah istri, kan gitu. Seorang istri juga akan berusaha menjadi seorang yang bisa jadi tempat suaminya jadi healing, karena Rasulullah itu setiap dapat masalah pasti yang pertama kali dicari adalah Khadijah. Bahkan ketika dapat kebahagiaan, yang pertama kali dicari adalah Khadijah. Ketika Rasul baru menerima wahyu, dalam keadaan gemetar, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan kemudian beliau itu penuh dengan tekanan, maka yang pertama kali dicari adalah Khadijah. Dan menarik apa kata Rasulullah, begitu aku bertemu dengan Khadijah dan melihat wajahnya, itu masalahku hilang setengah. Coba bayangkan, masalahnya hilang setengah ketika melihat istrinya. Kalau kita kayaknya yang istrinya datang sama-sama cuma bisa tersenyum ya gitu kan ya. Oh, alhamdulillah Ustadz, saya tuh melihat istri saya setiap hari. Kenapa? Saya pasang istri saya di HP saya. Kenapa? Supaya hidup saya menjadi ringan. Wow, luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena sepanjang apapun masalah saya dan seberat apapun masalah saya, begitu saya lihat wajah istri saya di HP saya, masalah saya langsung terasa ringan. Kenapa? Karena ini lebih berat kan itu kan. Itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan orang-orang itu Rasulullah ketika melihat Khadijah setengahnya hilang. Ini kan suri tauladan. Dan luar biasanya Rasulullah apa? Rasulullah tidak hanya ingat Khadijah pas lagi sedih. Lihat Rasulullah ketika Futuh Mekah. Ketika Futuh Mekah terjadi, kemenangan besar yang Allah sampaikan kepada umat muslim, siapa yang didatangi pertama oleh Rasulullah? Makamnya Khadijah.
Makamnya Khadijah didatangi Rasulullah dan Rasul sampai berkemah di situ. Itu kan hadisnya. Rasul berkemah di situ. Lalu kemudian di atas makam Khadijah, Rasul sampaikan pada Khadijah, "Iya Khadijah, kamu betul. Kamu betul. Yang kamu omongin dari awal tentang aku, bahwasanya aku adalah orang yang baik, aku akan memperjuangkan Islam. Kamu betul Khadijah, sekarang sudah kelihatan." Tapi Khadijah sudah meninggal. Tapi ini kan suri tauladan. Pertanyaannya, kalau misalnya kita nikah dan kita tidak punya teladan, kita mau contoh siapa? Jadi kemudian benchmarkingnya itu kemana gitu loh maksudnya. Nah ini pentingnya teladan. Kalau kita nggak ada teladan, ini susah luar biasa. Tapi kalau kita punya teladan, setidaknya meskipun kita belum bisa seperti dia, meskipun kita belum bisa sesempurna dia, tapi dalam hati kita, ya Allah permudah saya bisa kayak dia. Setidaknya kita tahu ini bisa untuk dicapai. Kenapa? Karena yang melakukan adalah manusia juga. Karena yang melakukan adalah orang juga. Setidaknya ini bisa dicapai. Bisa difahami maksudnya teman-teman sekalian. Mempunyai harapan itu penting. Dan ini adalah tema pada hari ini tentang mempunyai harapan. Makanya kalau kita melihat orang-orang teladan tuh fungsinya untuk apa? Memberikan harapan. Inilah tentang Muhammad Al-Fatih. Nah pertama-tama saya akan sampaikan dulu tentang bisyarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini teman-teman sekalian, di orang-orang Indonesia kebanyakan mereka itu agak salah paham dengan kata-kata bisyarah. Kenapa? Karena saya pernah ditelepon, bukan pernah, sering ditelepon. Ustadz bisa ngisi nggak? Iya bisa. Terus udah ngomong-ngomong, yang terakhir mohon maaf Ustadz, saya mau nanya bisyarahnya berapa ya? Bisyarahnya berapa ya? Saya tuh agak bingung. Kenapa? Karena dalam kepala saya bisyarah itu kan bahasa Arab. Bisyarah itu artinya kan adalah kabar gembira tuh. Artinya bisyarahnya berapa? Kabar gembiranya berapa? Saya tuh agak kurang connect. Kenapa? Karena setahu saya bisyarah adalah kabar gembira. Setelah saya nyari tahu ternyata saya baru ngerti bisyarah tuh maksudnya adalah amplop. Lah kenapa? Mungkin Ustadz ketika nerima amplop bahagia gitu kan ya. Nah jadi itu adalah kabar gembiranya berapa. Nah itu saya baru ngerti ketika saya masuk Islam. Bisyarah itu adalah amplop. Setelah saya belajar, dari dulu saya belajar, bisyarah itu bukan amplop. Bisyarah artinya adalah kabar gembira. Makanya di dalam Al-Quran sendiri, tugas Nabi itu ada dua, basyir wan nadhir, yaitu adalah memberikan kabar gembira dan memberikan sebuah peringatan. Karena tugasnya Nabi itu adalah memberikan hope dan memberikan fear. Dua motivasi manusia ini yang menjadi motivasi manusia. Kalau nggak fear itu pasti hope. Basyir memberikan hope, nazir memberikan sebuah sebuah fear gitu kan ya tentang sesuatu. Oke, kalau gitu kita lihat seperti apa bisyarah itu bagi saya secara pribadi. Bagi saya secara pribadi, bisyarah itu adalah seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik dan seperti tempat berharap di tengah-tengah keputusasaan. Maksudnya seperti apa? Kalau saya lagi sedih, kalau saya lagi susah, kalau saya ingat bisyarah itu saya langsung senang. Kalau saya lagi merasa putus asa, saya dengar bisyarah itu langsung mengembalikan saya pada track. Kenapa? Karena bisyarah itu adalah sesuatu yang datang daripada Allah dan Rasul tentang masa depan yang belum mampu kita lihat, tapi masa depan itu yang belum mampu kita lihat membuat kita sudah senang. Sekarang saya mau nanya, apa penyakit anak muda pada zaman sekarang? Penyakitnya fisik atau mental? Mental. Apa yang kita sering dengar tentang penyakit mental? Misalnya contoh apa? Anxiety, apa lagi? Depresi, overthinking, insecure dan segala macam. Betul kan ya? Penyakit mental di dalam pandangan Islam itu cuma dua. Penyakit mental di dalam Islam, pandangan Islam itu cuma dua. Makanya Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau orang menerapkan aturan Allah, maka dia tidak ada khauf dan tidak ada yahzan. Walau khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan takut dan dia tidak akan sedih. Coba kita lihat, sedih itu karena apa? Sedih itu karena masa lalu, bukan masa depan. Sedangkan takut itu masa lalu atau masa depan? Oke, coba lihat ya. Sedih itu karena masa lalu, takut itu karena masa depan. Coba kita lihat lagi ya. Sedih karena masa lalu, takut karena masa depan. Sedih itu dari dalam atau dari luar? Oke, kita ganti pertanyaan. Takut itu dari dalam atau dari luar? Ahlan. Dari dalam atau dari luar? Kita takut lihat setan. Setan itu dalam atau luar? Takut itu dari luar. Kalau sedih itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Islam ngasih tahu kita, penyakit mental apa saja Anda bisa untuk atasin kalau seandainya Anda ngerti tentang fear and hope. Maka kalau orang punya hope itu menghilangkan hampir semua masalah-masalah mental. Kalau dia punya hope. Kalau dia kebanyakan fear,
maka dia pasti punya penyakit-penyakit mental, punya penyakit hati. Kalau dia kemudian kebanyakan hope, biasanya dia jadi sombong. Maka dikatakan di dalam Al-Quran pula, namanya iblis punya dua sifat, aba wastakbar. Aba ini lebih dekat kepada orang yang hanya punya fear, sedangkan wastakbar ini hanya dekat pada orang yang punya hope. Maka hope dan fear itu harus seimbang. Maka masalah mental insya Allah akan hilang. Contoh, coba lihat nih. Pernah tahu orang bunuh diri? Kenapa orang bunuh diri? Putus asa. Kenapa orang putus asa? Depresi. Kenapa dia depresi? Karena dia pengen tapi nggak dipenuhi. Ternyata enggak. Kebanyakan kasus orang bunuh diri yang saya temuin gara-gara apa ngomongnya? Iseng. Serius. Iseng. Karena nggak ada apa lagi yang bisa saya lakukan. Serius. Udah berapa ya? Lebih daripada 10 orang yang pernah mau mencoba bunuh diri ngomong kepada saya, dia bunuh diri bukan karena dia punya masalah, tapi dia bilang hidup saya sudah hambar. Hidup saya nggak tahu mau apa lagi. Ada yang bilang gini, saya tuh mencapai satu titik dalam hidup saya Ustadz yang saya cari terus selama berpuluh-puluh tahun. Begitu saya sampai, saya udah nggak tahu lagi mau apa. Dan saya merasa hidup saya sudah nggak ada artinya. Pernah tahu CEO Samsung yang bunuh diri loncat dari lantai 33? Pertanyaannya, apa yang dia nggak punya? Harta dia punya, anak dia punya, istri dia punya, duit dia punya, semua dia punya. Tapi kenapa dia bunuh diri? Nggak tahu. Orang bunuh diri sederhana, karena kehilangan harapan. Itu orang bunuh diri. Tapi kalau orang kebanyakan takut, itu dia mati sebelum mati sebenarnya. Kenapa? Karena dia masih hidup, tapi dia sudah nggak hidup lagi. Artinya adalah apa? Kalau kita punya hope, itu menjaga kita agar tetap hidup. Coba lihat tuh. Penelitian mengatakan orang-orang yang sudah nikah itu harapan hidupnya 2 kali lipat daripada para jomblo. Mohon maaf nih para jomblo nih. Lah kenapa? Karena para jomblo itu biasanya kalau tiap tahun ditanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah kan ditanya. Dia terus bilang lebih baik mati aja lah saya gitu kan ya. Nah karena gini, kenapa orang yang sudah menikah itu harapan hidupnya 2 kali lipat lebih besar? Karena ada yang diarap-arap. Siapa yang punya orang tua di atas 70 tahun? Ada. Apa terapi paling bagus buat orang tua di atas 70 tahun? Apa kira-kira? Supaya dia tuh ada yang diarap-arap gitu. Nanam tanaman. Itu salah satu terapinya itu. Kenapa? Karena kalau ada ibu-ibu yang lagi nanam tanaman, dia ngarap-ngarap. Kapan tanamannya berbuah, kapan tanamannya berbunga, muncul tunas, bisa difahami ya. Makanya hope itu adalah kekuatan yang sangat besar untuk menghindari masalah-masalah dalam hidup. Itulah kenapa orang tua yang punya anak itu kebanyakan harapan hidupnya lebih tinggi daripada orang tua yang mungkin mereka masih belum punya anak atau yang jomblo, bisa difahami teman sekalian. Atau coba lihat, Rasulullah itu tidak punya anak fisik laki-laki, tapi Rasulullah punya perjuangan yang itu lebih tinggi nilainya daripada itu semua. Makanya Allah mengkritik orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan yang mengatakan abtar kepada Rasulullah dengan kata-kata inna syani'aka huwal abtar. Bahwasanya orang-orang bilang, wah Nabi Muhammad itu ngomongnya aja, padahal dia tuh nggak punya penerus sama sekali. Untuk apa hidupnya? Untuk apa hidupnya? Dia nggak punya harapan. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu mereka yang terputus. Kenapa? Lihat Rasulullah, memang beliau tidak punya anak laki-laki, tapi setiap anak-anak kafir Quraisy yang diaku oleh kafir Quraisy semuanya membanggakan Rasulullah, bukan membanggakan bapaknya. Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Abu Lahab punya anak atau enggak? Punya. Masuk Islam atau enggak? Itu sahabat diceritakan ketika mereka lagi sholat, kalau pas misalnya mereka sholat, itu biasanya mereka lihat ke belakang tuh. Ada anak Abu Lahab nggak nih? Lah kalau ada anak Abu Lahab, mereka nggak baca surat Tabbat Yada Abi Lahabi Watab. Kenapa? Karena takut yang sebelah nanti insecure. Paham ya? Takut yang belakang sedih. Kenapa? Karena dia nggak ngikutin bapaknya. Yang diikuti adalah Rasulullah. Nah ini adalah buktinya bahwa orang yang punya tujuan, orang yang punya perjuangan itu biasanya lebih persisten daripada orang yang nggak punya perjuangan. Makanya kita bicara tentang bisyarah Nabi Muhammad, bagi saya itu adalah sesuatu yang membuat saya tetap hidup, membuat saya alive, membuat saya tetap punya tujuan. Tiap pagi saya bangun saya mikir sesuatu. Tiap kali saya punya uang saya tahu mau kemana. Tiap kali saya ngobrol sama istri saya mau ngomongin apa kita sudah tahu. Termasuk dalam rumah tangga itu penting banget yang namanya hope. Kenapa rumah tangga banyak berpecah? Ada yang tahu? Kenapa rumah tangga banyak gagal? Berapa persen rumah tangga gagal di Indonesia? Datanya 30%. Datanya. Itu datanya.
belum kenyataannya. Kenapa banyak rumah tangga gagal? Karena tidak cukup tujuan yang mereka mau cari. Kalau mereka punya tujuan, maka insya Allah tujuan itu akan lebih kuat daripada masalah-masalah. Tapi begitu orang nggak punya tujuan, maka masalah-masalah itu pasti jadi membesar dan jadi berat. Contoh, pernah puasa? Pernah. Ramadan kuat kita puasa? Kuat. Tapi kalau misalnya kita nggak niat puasa, jam 10 apa yang terjadi? Lapar banget. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, lapar itu jadi fokus. Tapi kalau kita punya tujuan, ridho Allah, pahala Allah, kebaikan, maka insya Allah itu nggak jadi fokus. Jangankan orang puasa, orang mau diet aja bisa nggak makan 3 hari 3 malam loh. Karena dia punya tujuan. Kok bisa ada orang bisa diet dia mau, dia puasa nggak kuat? Karena berarti niatnya nggak kuat. Bisa dipahami teman sekalian. Tujuan penting. Bisyaro bagi saya adalah tempat untuk berteduh. Di tengah-tengah terik dan bagaikan harapan di tengah-tengah keputusasaan. Suatu hari bapak saya nanya sama saya, Lik, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang, ya sederhana Pi, karena Islam adalah agama yang paling sempurna menurut Felix. Ah enggak ah, kata papi enggak gitu. Maksud papi gimana? Coba kamu lihat Lik. Coba lihat faktanya aja Lik, udah gak usah teorinya Lik. Papi tahu kalau secara teori Islam tuh nggak ada yang kalah. Tapi coba lihat faktanya. Menurut kamu Lik, yang lebih miskin yang mana? Orang yang muslim atau yang bukan muslim? Yang mana kira-kira? Muslim. Yang banyak nggak sekolah, yang muslim atau yang bukan muslim? Bukan muslim. Yang hilang sendal di masjid? Muslim juga, gitu kan ya. Yang speakernya kacau, gitu kan ya. Kemarin di meme itu ada yang tahu Instagram suara knalpot sama suara speaker sama, gitu kan ya. Sedangkan kemarin kita buat acara di tempat yang bisa dibuat gereja, itu suaranya crispy banget, luar biasa, gitu kan ya. Tapi coba lihat, orang-orang Muslim nggak mencontohkan yang baik sehingga faktanya membuat orang lihat ini kayaknya orang-orang Muslim tuh jelek. Saya bilang sama bapak saya, Pi, Islam sama Muslim itu beda. Islam itu adalah di sini, Muslimnya tuh di sini Pi. Yang papi lihat tuh Muslimnya, sehingga Islamnya nggak pernah papi lihat. Karena Islamnya ini nutupin, Muslimnya ini nutupin Islamnya. Papi nggak lihat Islamnya, yang papi lihat itu adalah Muslimnya. Lalu kamu mau ngapain Lik? Saya bilang karena itulah saya masuk Islam, supaya saya bisa berdakwah untuk ngasih tahu orang-orang Muslimnya tentang Islam. Karena faktanya nggak banyak orang-orang Muslim tahu tentang Islam. Saya bilang, lalu bapak saya bilang, ah sok tahu kamu Lik, newbie sok tahu. Berapa sih orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu ini yang yakin banget bahwa Islam tuh akan bisa tegak? Saya bilang ya nggak lebih daripada 3% lah. Tahun 2002 saya masuk Islam, Islam belum banyak yang diterapkan pada saat itu. Orang-orang kerudungan belum banyak, belum ada yang namanya gelombang hijrah itu belum ada. Orang-orang kadang-kadang kita tanya, saya bilang sama bapak saya, coba papi tanya sama karyawan papi, mereka sholat 5 waktu enggak? Ternyata yang sholat cuma 10%. Ditanya lagi, berapa yang hafal Al-Fatihah? Lebih dikit lagi. Berapa banyak yang tahu artinya? Lebih dikit lagi. Penghafal Quran belum banyak. Maka bapak saya lihat sepakat 3%. Lalu bapak saya bilang, Lik, logika. 3% mau mengubah yang 97%. Mungkin nggak Lik? Itu kayaknya mustahil, secara matematis nggak mungkin. Saya bilang sama bapak saya, untungnya Tuhan saya bukan pakai matematik. Saya bilang gitu. Tuhan saya berkata kun fayakun. Kalau dia pengen maka terjadi, maka terjadilah. Itu namanya bisyarah. Kenapa? Karena bagi saya secara pribadi ketika kita lihat pada Al-Quran, Al-Quran itu memang nggak seru. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah ngasih spoiler. Bisa dipahami teman sekalian. Spoilernya, Anda mau paham atau nggak paham, Anda mau setuju atau nggak setuju, spoilernya umat Islam akan bangkit lagi. Itu spoilernya. Dan makin lama makin kita jalani, makin kesana makin yakin. Kenapa? Karena kita lihat spoilernya terbukti satu demi satu. Kejadian Palestina terakhir ini, itu kan luar biasa banget. Spoilernya itu udah jelas banget. Umat Islam akan bangkit lagi, akan ditegakkan Islam seperti zamannya Rasulullah. Maka saya bilang ini spoilernya. Karena saya sudah tahu spoilernya, yang menjadi pertanyaan saya adalah paling bagaimana caranya. Bisa dipahami. Contoh, pernah nonton Avengers? Pernah. Infinity War nonton? Apa perasaan Anda ketika setelah nonton Infinity War? Spider-Man hilang. Itu kan ya, siapa lagi yang hilang? Siapa lagi sih yang hilang? Iron Man hilang, gitu kan ya. Semuanya pada hilang. Terus orang kepikir nggak? Ini gimana caranya? Nggak kepikir kan ya? Yang mereka udah tahu, Avengers menang atau enggak? Ya kalau nggak menang namanya bukan Avengers. Ya kan ya, judul filmnya sudah Avengers. Kita sudah tahu tuh ada Infinity War, setelah itu ada Endgame. Berarti kita tahu ujungnya mereka pasti menang, betul nggak? Makanya kita nonton kan gitu kan ya. Kenapa kita nonton? Karena kita penasaran menangnya gimana. Paham nggak sih maksudnya?
Nah, serunya tuh di situ. Bagaimana cara menangnya? Tapi spoilernya Al-Qur'an sudah ngasih tahu, kalian itu di ujung tuh menang. Cuma pertanyaannya bagaimana caranya? Itu yang bikin kita jadi semangat, yang bikin jadi seru. Nah, setidaknya kita sudah tahu itu bisyarah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oke, coba saya gambarin kalau gitu. Coba lihat peta, kita belajar sedikit tentang peta. Oh, kecil banget petanya, bisa digedein nggak? Nah, coba lihat ya. Ini adalah peta ya. Nah, ini adalah petanya. Coba lihat teman sekalian. Yang nggak kelihatan ya nasib lah ya. Oke, coba lihat nih. Sebentar. Sebentar. Oh, nggak ada. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Nah, lihat nih. Ini adalah wilayah pada zaman Rasulullah masih hidup. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, lihat yang warna kuning nih. Lihat yang warna kuning. Ini namanya Imperium Persia. Namanya apa? Imperium Persia. Yang lihat yang sebelah yang warna biru. Ini namanya Imperium Romawi. Namanya apa? Imperium Romawi. Lihat ya. Ini kejadiannya pada tahun berapa? 621. Pada tahun 621 ini ada dua kekuasaan besar. Ada dua imperium besar. Bisa dikatakan ini Clash of the Titans. Kenapa Clash of Titans? Karena ada dua kekuasaan besar yang nge-clash. Namanya kalau di dalam sejarah namanya Roman Perso War. Jadi perang antara Romawi dan Persia. Pada saat itu Persia dan Romawi itu clash, memutuskan. Romawi ini adalah peradaban yang lebih muda. Dia berusia paling sekitar 650 tahun. Sedangkan Persia pada suatu peradaban yang lebih tua sudah berusia 1173 tahun. Dan mereka memutuskan untuk clash. Yang di tengah-tengah itu siapa Ustadz yang ada bendera? Itu apakah itu adalah bendera partai? Bukan. Ini adalah bendera Rasulullah. Jelas ya? Di situ pada saat itu 621, monggo Mas. 621 Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu beliau menegakkan sebuah institusi yang berdasarkan dengan Islam. Dan ketika itu mereka melihat ada perang Romawi dan Persia. Sampai para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ini ada perang besar antara dua kekuatan yang legend. Pertama adalah Romawi, yang kedua adalah Persia. Kira-kira menang yang mana ya Rasulullah? Karena orang-orang sudah pada bertaruh ini semuanya. Sedangkan kita belum tahu siapa yang menang." Rasul diam. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, siapa yang menang ini?" Ini orang-orang kafir Quraisy, mereka memihak pada Majusi, mereka memihak pada Persia karena kesamaan mereka. "Siapa yang menang ya Rasulullah?" Rasul nggak jawab. Sehingga kemudian turun ayat daripada Allah, "Gulibatir Rum fi atnal ard." Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat yang paling rendah di atas muka bumi, di tempat yang paling dekat. Wahum mimba di golabihim sayakhlibun fi bid'i sinin. Dan setelah mereka itu kalah, mereka kan kemudian menangkan kembali, dikalahkan Romawi di tempat yang paling rendah, akan menang kembali setelah beberapa tahun. Itu adalah kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi coba bayangin ya. Nah, di masa itu teman-teman sekalian, kekuasaan Persia dan Romawi ini ada dua kota yang sangat terkenal di seluruh dunia pada saat itu di zaman Rasulullah. Yang pertama namanya Konstantinopel. Namanya apa? Konstantinopel. Jadi waktu itu belum ada Seoul, belum ada New York, belum ada Washington, belum ada Chicago, belum ada apa lagi? Beijing itu belum ada. Yang ada tempat yang paling bagus di dunia namanya apa? Konstantinopel. Dan yang kedua adalah kota namanya Roma. Dua kota ini dinilai sebagai kota yang paling indah di dunia. Kenapa? Lihat, ini namanya Romawi. Romawi pada saat itu terpecah menjadi dua. Ini batasnya nih. Nah, ini batasnya terpecah menjadi dua. Yang sebelah sini namanya Romawi Timur, ibu kotanya adalah Konstantinopel. Yang sebelah sini adalah Romawi Barat, ibu kotanya adalah kota Roma. Nah, maka ini kota ini sangat luar biasa. Pertama Konstantinopel. Konstantinopel ini menurut para sejarawan ini adalah kota yang sangat indah dan yang paling indah di dunia karena di dalam kota ini terdapat gereja yang lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Setiap jalan-jalannya dihias dengan batu porfiri dan batu marmer, sebelah kiri dan kanan pilar-pilar tegak, lalu kemudian di belakangnya ada bangunan-bangunan bertingkat untuk melindungi seluruh lanskap kota yang sangat luar biasa. Dan di Konstantinopel ini teman-teman sekalian ada satu gereja yang menjadi gereja pusat daripada Kristen di seluruh dunia. Namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia ini saking indahnya,
Ada seorang pengembara dari Rusia, datang 3 bulan dia jalan kaki dari Rusia pergi ke Konstantinopel, masuk ke Hagia Sophia dan dia bilang, saya masuk ke Hagia Sophia dan detik itu saya tersesat. Bahkan saya tidak tahu ini masih di dunia atau ini sudah di surga. Saking kerennya Hagia Sophia. Bayangin aja, Hagia Sophia pada tahun 500-an itu sudah bentuknya segede Istiqlal. Jadi bayangin ya, itu pada tahun 500-an, kubahnya besar sekali dan tidak ada kubah yang lebih besar selama 1000 tahun ke depan, dan gereja Hagia Sophia ini dihiasi dengan batu permata dan emas. Ketika ditimpa sinar matahari itu kayak ya luar biasa ya, itu bagusnya keren banget. Bahkan Napoleon Bonaparte ketika datang ke sini lalu mengatakan inilah kota paling indah di seluruh dunia. Andaikan dunia ada sebagai sebuah negara, maka ibu kotanya pasti Konstantinopel. Bisa difahami teman-teman sekalian, saking indahnya Konstantinopel. Yang kedua kota Roma. Ada sudah pernah pergi ke Roma? Sampai sekarang Roma ini alun-alunnya banyak sekali, dan setiap alun-alunnya ada banyak sekali fontaine, dan sampai sekarang fontaine di kota Roma itu bisa diminum langsung, air mancurnya itu bisa langsung diminum. Kenapa? Karena teknologi pengangkatan air-air dari pegunungan tuh masuk semua ke dalam kota Roma, dan kota Roma sampai sekarang masih menjadi pusat Kristen Katolik di seluruh dunia. Kalau bukan gara-gara Konstantinopel, sudah pasti kota ini menjadi kota nomor 1 di seluruh dunia. Berarti ada 2 kota, yang pertama apa? Konstantinopel. Yang kedua kota apa? Roma. Dan dua-duanya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis. Kapan? Kita balik lagi. Ceritanya ketika satu hari di mana perang ini terjadi, termasuk perang paling sulit dalam sejarah Islam. Namanya perang apa? Perang Ahzab. Namanya perang apa? Ahzab. Dalam bahasa Indonesia Ahzab artinya koalisi. Perang koalisi. Ahzab itu artinya jamak daripada hizb. Hizb artinya adalah partai atau kelompok, sehingga Ahzab itu koalisi kelompok-kelompok. Siapa yang berkoalisi? Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka yang gak suka pada Islam. Mereka bersatu membentuk 10.000 orang. 10.000 orang bertekad untuk membalaskan kekalahan pada saat perang Badar dan membalas kekalahan pada perang Uhud. Maka mereka mengatakan once and for all Muhammad harus mati. Once and for all Islam harus dihabisi. Nggak ada lagi waktu kecuali sekarang. Maka Rasulullah ketika mendengarkan ini, untungnya Rasul punya intel. Intelnya Rasul cukup bagus. Siapa intelnya? Malaikat Jibril. Paham? Jadi 10.000 ini berbaris dari Mekah menuju ke Madinah nih. Ini 6 hari lagi nyampe nih. Rasul dikasih tahu sama Malaikat Jibril, ini ada 10.000 orang baris ke tempat kamu. Mereka ingin menghancurkan Madinah once and for all. Maka Rasul katakan, kumpulin para sahabat, hitung pasukannya ada berapa. Siap sahabat, siap Rasulullah. Sahabat udah hitung berapa? 3.000 orang. 3.000 lawan 10.000. Yang menang siapa? Logika. Yang menang siapa? 10.000 secara logika. Nggak hanya itu, waktu persiapannya ada berapa? 6 hari. Rasul katakan, oke, kalau gitu siapa yang punya usul? Lalu kemudian bagaimana cara kita bisa mengalahkan pasukan 10.000 ini? Salman Al-Farisi, orang Persia, angkat tangan lalu berkata, ya Rasulullah, kami biasa di Persia. Ketika kami menghadapi pasukan yang lebih banyak jumlahnya daripada kami bangun parit ya Rasulullah, sehingga kami dan mereka bisa terpisah, dan kami bisa punya tempat yang lebih tinggi, kami bisa panah mereka, dan kita bisa memenangkan pertempurannya kalau kita bisa bikin parit. Maka Rasul memutuskan untuk membuat parit mengelilingi sebelah utara Madinah. Lihat nih, ini adalah parit yang mengelilingi sebelah utara Madinah yang namanya Khandaq. Makanya parit dalam bahasa Arab Khandaq, perang ini juga disebut dengan perang Khandaq. Paritnya berapa luas? Paritnya kalau dihitung 8,5 kilometer. Berapa? 8,5 kilometer. 8,5 kilometer tuh kalau di tempat kita di Jakarta dari mana sampai mana? Belum pernah hitung. Saya udah pernah hitung. Ah? Di mana? 8 kilo. Lari 8 kilo di mana? Dari mana ke mana? Dari Nis? Dari sini sampai Discovery. Oh, lumayan jauh berarti ya, 8 kilo ya. Kalau saya ngitung itu dari Cawang sampai Semanggi. Itu 8 kilo tuh, Cawang sampai Semanggi. Bayangin, buat parit dari Cawang sampai Semanggi, ukuran paritnya kata Salman Al-Farisi adalah lebarnya harus 5 meter. Dalamnya harus 3 meter. Supaya kuda kalau masuk nggak bisa loncat lagi. Kalau misalnya kuda mau lompat ya mikir-mikir, berapa lebarnya? 5 meter. Dalamnya berapa? 3 meter. Harus selesai dalam waktu 6 hari. Berapa kilo? 8,5 kilometer. Antum pernah pergi umroh? Pernah pergi umroh? Tahu tanah Madinah tahu? Tanah Madinah itu tanah-tanah hitam, batunya kerikil, panas luar biasa, dan nggak bisa dicangkul. Bisanya dilembing, paham maksudnya? Bisa dilembing. Bayangin para sahabat
harus ngerjain itu dalam waktu berapa? 6 hari. Semuanya stres dan semuanya bilang kami hampir tidak bisa pergi ke WC karena kami harus menyiapkan perang. Bahkan saking stres semuanya mereka mengatakan tidak ada hari yang lebih berat daripada Khandaq. Kenapa? Karena hari ini kita diuji pagi, siang, malam dan seterusnya. Mereka nggak pernah beristirahat. Suatu waktu ketika mereka lagi gali parit, kemudian Rasulullah SAW dipanggil sama mereka. Ya Rasul, lapor, ada satu batu yang nggak bisa kami pecahkan. Batu ini gede banget, nggak bisa kami pecahkan. Sudah dicoba banyak orang, sudah nggak bisa ya Rasulullah. Ini membuktikan Rasul itu lebih kuat daripada yang lain. Rasul datang, mana lembingnya? Rasul pegang lembing, diludahi batunya, lalu kemudian bilang Allahu Akbar, pukul sekali, nggak pecah, tapi ada kilatan putih. Kemudian Allahu Akbar, kemudian pukul lagi, kilatan putih lagi. Pukulan ketiga, Allahu Akbar, pecah berantakan dan sahabat ngeliat kilatan putih yang ketiga kalinya. Apa kata Rasulullah menjelaskan semua itu? Sahabat nanya, ya Rasulullah ketika dipukul tadi ada 3 kilatan putih. Benar ya Rasulullah? Rasul bilang, kalian lihat juga? Iya. Apa itu ya Rasulullah? Rasul bilang, kilatan pertama Allah memperlihatkan kepadaku istana-istana merah Romawi dan kemudian aku akan menaklukkan Romawi, kalian akan menaklukkan Romawi. Dan pukulan yang kedua, Allah memperlihatkan kepadaku istana-istana putih Persia dan kalian akan sampai ke sana juga. Yang ketiga, gerbang-gerbang di kota Yaman diperlihatkan kepadaku dan kalian akan sampai ke sana. Lalu kemudian para sahabat senang sekali dan para sahabat kepikiran sampai malam. Begitu ada waktu istirahat nih, lagi ngumpul, mereka bilang gini, ya Rasulullah mohon maaf nih ya Rasulullah, kan tadi kan itu kan sudah sampai ke Roma nih, sudah sampai kemana? Sudah sampai ke Persia nih. Mohon maaf ya Rasulullah, kan kita tahu ada 2 kota yang paling hebat di dunia, Konstantinopel dan kota Roma. Kami ini dari tadi penasaran ya Rasulullah, yang mana yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Coba lihat ya pertanyaan para sahabat, itu enggak pertanyaan yang bersifat yang enggak rendah gitu maksudnya, enggak cemen pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Yang mana yang akan ditaklukkan duluan, Konstantinopel atau Roma? Berarti di dalam kepala mereka apa? Dua-duanya pasti takluk. Karena mereka udah yakin. Yang mereka penasaran, nah itu yang cemennya tuh. Yang cemennya adalah mana yang duluan. Paham gak sih maksudnya? Tapi di kepala mereka dua-duanya udah selesai. Tapi dalam pertanyaan mereka adalah yang mana duluan ya? Ya Allah, gak penting banget tuh pertanyaan. Tapi setidaknya kita jadi tahu mental para sahabat bahwasanya kerennya mereka adalah setiap perkataan Rasulullah bagi mereka kepastian. Konstantinopel selesai, Romawi selesai. Cuma penasaran yang mana duluan. Akhirnya Rasul menjawab dalam salah satu hadis. Rasul berkata, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Pelajaran yang kedua, ini pertanyaan stres, benar. Tapi jawaban Rasulullah itu adalah sesuatu yang bisa menenangkan mereka. Teman-teman tahu nggak? Begitu Rasul ditanya oleh para sahabat yang mana yang akan dibebaskan terlebih dahulu, itu orang Yahudi pada nyinyir. Halah, besok udah mati juga. Besok tuh 10.000 datang, tahu nggak? Lu besok belum tentu hidup. Lu ngomong tentang Konstantinopel Roma, ngaya lu. Ternyata Rasul bukan ngomong gini, udah fokus dulu. Yang penting adalah kita besok dulu selamat. Udah jangan mikir yang lain dulu. Apakah Rasul bilang begitu? Enggak. Rasul kasih mereka hope. Rasul kasih mereka harapan. Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Kalian akan membebaskan kotanya Heraklius terlebih dahulu atau kota Konstantinopel. Setelah itu baru kota. Bisa dipahami sampai di sini? Satu hadis, 2 kota itu disebutkan. Maka Rasul katakan Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Itu sahabat senang banget. Cerita singkatnya adalah kita sudah tahu bahwasanya kita menang di perang Ahzab karena bantuan angin daripada Allah. Lalu kemudian Rasul mengeluarkan satu hadis yang sangat luar biasa. La tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Akan dibebaskan kota Konstantinopel dan sebaik-baik mereka, panglima yang terbaik adalah panglima yang membebaskannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ikut serta dalam membebaskannya. Coba bayangin teman-teman sekalian, kalau Rasul sudah ngomong kayak gini, kalau andai kan ada di antara para sahabat, Anda mau gak jadi orang yang dimaksud? Ini Rasul katakan ada seorang yang terbaik yang akan muncul, yaitu yang membebaskan kota Konstantinopel. Dia akan memimpin pasukan-pasukan yang terbaik. Semua orang terobsesi dengan hadis ini. Dan semua orang nyari gimana caranya saya bisa dapat hadis ini. Yang sudah saya tahu ini udah pasti takluk, cuma gimana caranya? Akhirnya mereka mikir. Lalu ada seorang namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Pada tahun 674 umurnya sudah berusia kira-kira 80 tahun. 80 tahun dia dengar Yazid bin Muawiyah, Yazid anaknya Muawiyah mau bikin ekspedisi pergi ke Konstantinopel. Maka dia bilang, Yazid bapak mau ikut?
Yazid bilang, sudahlah Pak, Bapak sudah waktunya beristirahat. Udah Bapak serahin aja sama kita yang muda-muda. Lagian kenapa Bapak ikut? Bapak lebih baik di rumah. Serahkan yang kayak gini-gini sama kami. Pak tenang aja Pak, kami lebih hebat daripada kalian. Lantas kemudian Abu Ayyub tetap berkata, enggak, saya mau ikut. Kenapa sih Bapak maksa-maksa banget mau ikut? Lalu kemudian Abu Ayyub berkata, saya punya janji pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa janjinya? Saya pernah mendengar hadis tentang pembebasan kota Konstantinopel dan saya pernah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, seolah-olah aku ingin untuk berada dengan mereka membebaskan kota Konstantinopel, seolah-olah aku ingin mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan yang menaklukkan kota Konstantinopel. Maka Rasulullah mengiyakan, kamu nanti akan berada di sana. Itu kata Rasulullah. Maka Abu Ayyub bilang, saya mau ikut. Ya sudahlah, namanya veteran perang Badar, kalau sudah minta nggak bisa ditolak dong. Akhirnya dia dibawa. Di tengah jalan Abu Ayyub sekarat. Ketika disekarat, maka dia mengatakan, jangan makamkan mayat saya dimanapun ketika saya meninggal, tapi kalau saya benar-benar meninggal, makamkan mayat saya tepat di bawah tembok Konstantinopel. Yang disebutkan oleh Rasulullah, supaya tunai hadis Rasulullah pada saya, bahwa saya akan mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya benar mereka ke sana, mereka tanam mayat Abu Ayyub di sana, mereka kalah lalu mereka balik lagi. Dilanjutkan Maslamah bin Abdul Malik pada saat itu membawa 120.000 pasukan, kalah. Harun ar-Rasyid sangat kuat, kalah. Bayezid pertama Sultan Turki, kalah. Murad kedua, kalah. Akhirnya kemudian kalah terus karena kenapa? Karena tempatnya sangat luar biasa. Oke, balik lagi, cepetan nggak ngomongnya? Oke, kalau gitu saya akan lambetin ya. Baik, kita belajar sejarah. Ini adalah namanya batas antara Asia dan Eropa. Nanti kalau teman-teman sempat pergi ke sana, kita akan sampai di satu-satunya kota di dunia yang punya 2 benua dalam wilayahnya. Oke, coba lihat nih. Ini namanya Selat Bosforus. Namanya apa? Selat Bosforus. Ini namanya apa? Selat Dardanel. Selat apa namanya? Oke, lihat nih. Ini pemisah antara Asia dan Eropa. Sebelah kanan dari ini saya garisin ya. Ini saya garisin. Sebelah kanan garis yang saya garisin ini adalah Asia. Sebelah kirinya adalah Eropa. Batasnya cuma apa? Selat Bosforus. Oke, perbesar Konstantinopel. Indah ya? Konstantinopel. Makanya dibilang kota yang terindah. Lihat, ini Konstantinopel, bentuknya kayak segitiga, kayak tanduk. Sebelah kanannya atau sebelah timurnya ini adalah Selat Bosforus tadi yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Berarti sebelah kanannya adalah Asia. Sebelah kirinya adalah Eropa. Ini Konstantinopel, bentuknya kayak segitiga, seluruh wilayahnya dilindungi oleh tembok-tembok yang kokoh. Sebelah utaranya adalah Teluk Tanduk Emas, pelabuhan alami yang paling aman di seluruh dunia. Sebelah selatannya Laut Marmara dan sebelah timurnya adalah Selat Bosforus. Dan hanya satu wilayah yang berbatasan dengan darat, yaitu adalah tembok sebelah barat. Bisa difahami sampai di sini? Ini namanya Konstantinopel. Dan siapa yang nanti akan membebaskan Konstantinopel? Ini orangnya. Namanya Muhammad II bin Murad, atau yang lebih kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Lihat wajahnya, umurnya berapa ketika gambar ini digambar? Ini gambar asli. Gambar asli ketika dia masih hidup, dilukis oleh seorang pelukis Italia namanya Gentile Bellini. Jadi dia pernah melukis wajah Muhammad Al-Fatih ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Maka dilukislah wajahnya kayak gini. Ini umurnya kira-kira berapa nih? 28, salah. 21, salah. 21. Benar. Umurnya 21. Berapa umurnya? Kok jenggotnya banyak? Karena dia orang Turki. Kalau orang Turki jenggotnya banyak, orang Arab jenggotnya banyak. Kalau orang Cina jenggotnya cuma segini. Jadi mohon maaf ya. Ustadz Felix itu nggak sunnah. Kenapa? Jenggotnya cuma segitu aja. Itu mah bukan jenggot sunnah, namanya jenggot Pancasila. Cuma 5 itu kan. Bisa dihitung itu kan ya. Sebenarnya saya sudah coba untuk menumbuhkan jenggot, dikasih udah obat-obatan. Terus saya coba saya pakai. Yang numbuh bukan di sini, malah di sini yang numbuh. Itu guyonan bapak-bapak ya. Oke, kita lihat. Namanya Muhammad II bin Murad. Bapaknya namanya Murad dan bapaknya juga mencoba menaklukkan Konstantinopel namun tidak bisa. Dan dia beristiqomah dan dia berazam agar anaknya yang nanti akan menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, caranya gimana? Ini penting sekali. Muhammad Al-Fatih oleh bapaknya dari kecil dipilihkan guru yang paling bagus. Dipilihkan siapa? Guru yang paling bagus. Kritik saya terhadap sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu terlalu banyak untuk mengandalkan kurikulum. Padahal sistem pendidikan di dalam Islam itu bukan kurikulum. Balik lagi yang saya omongin tadi, yang penting kurikulum atau orangnya? Kurikulum atau orangnya? Orang. Guru itu
adalah orang yang memberikan karakter, transfer of karakter, bukan hanya transfer of knowledge. Bisa difahami ya. Sedangkan sistem pendidikan barat fokusnya adalah transfer of knowledge. Dalam pendidikan Islam, standarnya adalah transfer of karakter. Bisa difahami. Contoh, kalau Anda cuma transfer of knowledge, Anda bisa pakai Google. Google lebih tahu daripada siapapun. Jelas ya? Tapi kalau Anda transfer of karakter, itu nggak bisa dari Google. Transfer of karakter apa? Berguru. Itu cuma satu, berguru, datang duduk, lalu kemudian dengar, itu Anda berguru. Maka kalau berguru, transfer of karakter. Nah, Muhammad Al-Fatih dipilihkan guru-guru terbaik supaya transfer of karakter. Coba lihat apa yang terjadi. Yang dipilih ada dua. Pertama, Syekh Ahmad Al-Qurani, karena pendidikan pada anak-anak, setelah kemudian masa prabalik, itu harus diinstal Al-Quran dulu. Suruh ngafalin Al-Quran dulu. Maka dia dididik oleh Syekh Ahmad Al-Qurani, yang ketemu dengan Muhammad Al-Fatih sekitar umur 8 tahun, lalu melihat anak ini kemudian petantang-petenteng, namanya juga anak sultan. Banyak zaman sekarang yang bukan anak sultan juga petantang-petenteng, apalagi anak sultan beneran, bukan sultan yang sultan kayak sekarang gitu. Dia petantang-petenteng, langsung kemudian gurunya bilang, mohon maaf ini Sultan Murad, mohon maaf ini anaknya diserahkan pada saya. Iya, boleh nggak saya didik dia dengan cara saya? Orang Turki bilang, oh jangan ditanya lagi. Orang Turki itu punya kebiasaan, kalau sudah punya guru, guru lebih penting daripada orang tua. Bisa paham di sini? Guru lebih penting daripada orang tua. Murad bilang, serahkan anak ini pada kamu. Pokoknya mau diapain terserah. Ertugrul itu pernah bilang pada anaknya Osman, Osman ini gurumu namanya Syekh Edebali. Syekh Edebali seperti cahaya daripada Allah. Kalau Anda membuat saya menjadi kecewa, saya paling marah dan paling sedih. Tapi kalau kamu membuat dia kecewa, kamu nggak saya akui sebagai anak. Paham maksudnya? Guru lebih penting daripada orang tua. Karena orang tua bapak biologis, kalau guru adalah bapak ideologis. Maka kemudian Murad menjamin ini semua kamu yang atur, kamu yang didik. Maka Syekh Ahmad Al-Qurani bawa kayu, lihat ya, ini kalau guru ya, bawa kayu, sini Muhammad, gitu kan ya, masih anak 8 tahun ini, sampai dipukul tanpa sebab, tar pakai kayu. Kayunya patah, Muhammad Al-Fatih, waktu itu masih namanya Muhammad kecil itu, Muhammad langsung nurut sama gurunya. Terbukti ketika dia sudah gede, setelah membebaskan kota Konstantinopel, dia bilang begini dalam catatan dia, saya nggak tahu kenapa, saya tuh ketemu dengan guru-guru saya yang lain, ulama-ulama tuh nyium tangan saya, tapi begitu saya ketemu dengan Ahmad Al-Qurani, saya pengen nyium tangan dia. Paham maksudnya? Karena karismanya luar biasa. Ini Ahmad Al-Qurani keturunan langsung daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian dia katakan bahwa saya tuh belajar sama dia. Kalau nggak karena pukulan itu, nggak jadi Muhammad Al-Fatih yang sekarang. Dengan pukulan itu 2 tahun setelahnya dia hafal Quran. Berapa tahun? 2 tahun. Cukup 2 tahun dia hafal Quran. Kenapa? Karena pukulan tadi. Beda ya antara pukulan orang yang soleh sama pukulan orang yang nggak soleh. Pertama, kalau zaman sekarang ada guru mukul anaknya, kira-kira gimana? Ya sudah langsung dituntut gitu kan ya. Padahal zaman dulu orang tua kita selalu bilang ya, gue dulu di sekolah dimarahin guru, di rumah kita kasih tahu orang tua, kita dipukul orang tua. Paham teman sekalian? Kenapa? Karena guru lebih penting daripada orang, daripada pelajarannya. Guru itu ridhonya adalah ilmunya. Kalau guru nggak ridho, ilmu tuh kita nggak dapat. Ini kan yang kita dibiasain di tengah-tengah orang-orang pesantren, bahwasanya guru lebih penting daripada ilmu. Saya diajarin ketika saya belajar sama guru saya ngajarin pentingnya ridho guru. Ada guru saya lagi, itu punya guru lagi, dia cerita. Ada satu pesantrennya Sayyid Muhammad yang ada di Mekah, itu punya murid-murid. Ada salah satu muridnya cuma disuruh nyapu di tempat yang sama setiap hari selama 4 jam. Selalu nyapu di tempat yang sama. Setelah selesai kemudian pelajaran-pelajaran, yang nyapu-nyapu itulah yang nanti akan mewarisi kebesaran ilmu gurunya. Kenapa? Itu namanya khidmat. Khidmat itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena kalau orang ngejar ilmu dulu, yang dia dapetin nanti bukan apapun selain kemudian ilmu itu. Tapi kalau dia ngejar kepada gurunya, yang dia dapat adab dan ilmunya. Bisa difahami? Itulah ulama-ulama salaf mengatakan adab itu lebih dulu daripada ilmu. Bisa difahami sampai di sini? Gurunya mukul, dia langsung belajar. Yang kedua, namanya Syekh Syamsuddin. Gurunya ini luar biasa. Kenapa? Gurunya ini polimat. Jadi dia tuh jenius dalam berbagai macam ilmu. Dia tahu tentang masalah pengobatan, dia tahu matematika, dia tahu astronomi, dia tahu hadis. Dan kelebihan daripada Syekh Syamsuddin adalah ngerti sejarah dan memahami bagaimana psikologi manusia selain ilmu-ilmu yang lain. Maka dia menugaskan pada Muhammad Al-Fatih banyak sekali. Kisahnya dengan Syekh Syamsuddin, suatu waktu Muhammad Al-Fatih kecil itu kemudian diceritain terus tentang semua tokoh-tokoh hebat, teladan. Cerita tentang Rasulullah, tentang para nabi, tentang panglima-panglima besar di dalam Islam. Seluruhnya diceritain
bercerita pada Muhammad Al-Fatih. Sampai satu saat dia bawa Muhammad Al-Fatih melihat kota Konstantinopel dari kejauhan. Kemudian dia bilang, nak kamu lihat apa itu nak? Iya saya lihat itu kota Konstantinopel guru. Kamu tahu itu kota apa? Kota yang akan kita taklukkan suatu hari nanti. Kakek saya sudah pengen, bapak saya pengen, buyut saya juga pengen. Dan itu akan kita taklukkan suatu saat nanti. Lalu Akh Syamsuddin bilang, tahu nggak nak? Saya sudah banyak berdoa pada Allah. Dan saya sudah banyak bertahajud pada Allah. Dan saya sangat yakin bahwasanya semua orang yang pengen menaklukkan itu setelah kamu itu tidak akan bisa. Dan kemarin-kemarin bukan mereka yang ditakdirkan sebagai pembebas Konstantinopel. Karena saya sangat yakin, dugaan saya, dan saya sangat husnudzon dengan dugaan saya, bahwa yang dimaksud sebagai pemimpin terbaik yang kelak akan memimpin pasukan terbaik adalah engkau nak, engkau pemimpin pembebas Konstantinopel. Itu dia ngomong sama Muhammad Al-Fatih. Maka dia bilang, yakin dia dari saat itu saya yang dimaksud di dalam hadis. Bisa difahami? Apa yang dia lakukan? Dia jadi orang yang istimewa. Lihat tuh, dia menguasai 8 bahasa ketika umur 16 tahun. Berapa bahasa? 8. Berapa tahun? 16 tahun. Kita berapa tahun? 40 tahun. Yang kita bisa apa aja bahasanya? Alhamdulillah Ustadz, bahasa Jawa karena saya orang Jawa. Bahasa Indonesia, alhamdulillah Ustadz. Sedikit-sedikit saya bisa bahasa Sunda dan juga bahasa Inggris dan bahasa isyarat. Ya 5 lah ya, alhamdulillah ya. Jadi 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Apa yang dia kuasai? Yunani, lalu kemudian Latin karena itu bahasa internasional pada saat itu. Bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Turki karena bahasa ibunya. Bahasa satu lagi bahasa Slavik dan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Jadi satu lagi apa? Satu lagi saya lupa, nanti coba dicek ya. 8 bahasa ketika berumur 16 tahun dan menjadi sultan ketika berumur berapa? 12 tahun. Bisa difahami ya, menjadi sultan ketika berumur 12 tahun. Semenjak balik hingga meninggal tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Kenapa? Karena dia tahu permintaan dia adalah permintaan yang besar, maka pasti akan dia realisasikan dengan sesuatu yang juga besar. Lihat, parahnya orang Indonesia itu dengan teori nazar yang salah. Orang Indonesia kan begini ya, saya bernazar pada Allah, kalau saya nanti lulus, kalau nanti saya diterima nih, saya nikah sama orang ini nih, nanti saya akan puasa 3 bulan berturut-turut, kan gitu kan ya. Itu kan nazar orang Indonesia. Padahal di dalam Al-Quran yang benar minta dulu baru ibadah atau ibadah dulu baru minta? Minta dulu baru ibadah atau ibadah dulu baru minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku minta kepada Engkau. Caranya gimana? Kepada Engkau saya beribadah, kepada Engkau saya meminta. Kalau kita sudah ibadah, kita bisa minta sama Allah. Maka Muhammad Al-Fatih bilang, karena saya yakin saya adalah pemimpin yang istimewa, memimpin pasukan yang istimewa, maka amal-amal saya harus berbeda dengan yang lain. Seumur hidupnya, semenjak dia balik hingga meninggal, dia nggak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Faham sampai di sini teman sekalian? Dan dia juga punya pasukan yang juga sama hebatnya, karena dia tahu bocorannya Rasulullah adalah dia akan memimpin pasukan terbaik. Maka pasukan terbaik haruslah pasukan yang paling dekat dengan Allah. Masa pasukannya ada nama pasukan Inkisaria, Yeni Seri. Sekitar 7.000 pasukan elit dengan program pelatihan terpadu sejak kecil dan mereka setengahnya senantiasa bertahajud di malam hari. Kenapa? Teman-teman sekalian, ketaatan kepada Allah itu ukuran orang itu bisa mengambil beban. Andaikan dia nggak taat sama Allah, dia nggak bisa mengambil beban. Makanya di dalam Al-Quran, akar itu ibarat adalah akidah, sedangkan batang itu adalah ibarat amal soleh. Sedangkan buah-buahnya adalah hasil manfaat buat manusia. Bagaimana mungkin Anda bisa dapat buah yang banyak kalau batangnya lemes? Bisa dipahami teman sekalian, kurma sekali berbuah itu bisa 100-200 kilo. Tapi kalau batangnya kuat, batangnya itu apa? Ibadah. Jangan harap Anda bisa kasih manfaat pada banyak orang kalau Anda ibadahnya nggak bisa. Bisa difahami? Maka Muhammad Al-Fatih bilang, saya itu orang istimewa, ibadahnya harus istimewa. Kalau pasukan saya pengen meraih sesuatu yang besar, maka juga harus dengan sesuatu yang besar. Apa? Tahajud di malam hari, minta pada Allah. Maka kemudian setengahnya pasukannya tahajud di malam hari. Dan dia tidak hanya bicara tentang masalah agama, dia juga melakukan amal-amal yang berkaitan dengan pembebasan Konstantinopel. Dia bangun benteng namanya Rumeli Hisar. Bentengnya 82 meter, melanjutkan usaha buyutnya yang membangun benteng Anadolu Hisari. Oke, bingung? Bagus, kita lihat peta lagi. Apa ini namanya nih? Bosforus. Masih ingat Konstantinopel bentuknya kayak apa? Kayak segitiga. Nah, ini tanduknya di sini nih. Nah, ini segitiganya nih. Nah, cuma di bawah sini nih. Nah, ini segitiganya, bisa lihat ya? Oke, nah ini adalah namanya Teluk Tanduk Emas. Mentok Teluk Tanduk Emas. Ini selat Bosforus yang membedakan antara Asia sebelah sini dan Eropa. Nah, buyutnya sudah bangun benteng di sini namanya Anadolu Hisari.
Hisar dalam bahasa Turki artinya benteng. Anadolu artinya Anatolia. Anatolia artinya Asia Kecil. Maka benteng yang terletak di Asia Kecil. Nah, Muhammad Al-Fatih punya ide. Kalau saya serius pengen membebaskan kota Konstantinopel, maka jalur ini harus saya potong. Jalur ini harus saya tutup, saya potong. Gimana caranya? Saya akan bangun benteng di depan sini. Karena Selat Bosforus ini panjangnya 32 km dan yang paling sempit ya di sini, sekitar 550 meter aja. Maka Muhammad Al-Fatih bilang, saya akan bangun benteng di sini. Rumeli Hisar. Hisar tadi artinya benteng. Rumelia Romawi, benteng yang terletak di wilayah Romawi. Berita ini sampai kepada Raja Konstantinopel. Raja Konstantinopel kirim surat. Saya dengar-dengar kamu pengen bangun benteng di kota Konstantinopel ya? Pengen bangun benteng di wilayah saya ya? Tolong itu dibatalkan. Kenapa? Dulu buyut-buyutmu sebelum kamu, mereka itu seperti anak bagi kami dan mereka menganggap kami seperti bapaknya. Dan setiap mereka mau melakukan sesuatu, mereka harus izin kepada kami dulu. Tolong itu dibatalkan. Muhammad Al-Fatih kirim surat balasan. Setahu saya bahwasanya itu bukan wilayah kamu. Kalau aku pengen bangun benteng di sana, terserah aku dong. Kalau kamu berbicara tentang sultan-sultan sebelum aku, ketahuilah sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka realisasikan akan saya realisasikan, yang tidak bisa mereka selesaikan akan saya selesaikan. Dan kalau siapa lagi datang kepada saya dengan tujuan yang sama, saya pastikan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat. Langsung setelah itu bentengnya dibangun. Ini bentengnya ini coba lihat ini side plan-nya bentengnya. Lalu ini adalah Anadolu Hisari, ini Rumeli Hisari. Kenyataannya seperti apa? Ini kenyataannya. Ini adalah Anadolu Hisar. Bentengnya 25 meteran, dibuat oleh Sultan Bayezid, buyutnya 1393 sampai 1394. Dan ini bentengnya, coba lihat ya. Ini adalah mobil dibandingkan dengan bentengnya. Gede atau enggak bentengnya? Gede. Ini bentengnya Muhammad Al-Fatih. 30.000 meter persegi, selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa lama selesai? 4 bulan. Kenapa selesai dalam waktu 4 bulan? Ini orang serius ini. Teman-teman sekalian, saya mau cerita sedikit. Saya sama istri saya ketika kedua kalinya mengunjungi kota Konstantinopel, kita mau naik angkot karena ini dari kota Konstantinopel sekitar 18-an kilo. Naik 18. Kita mau naik angkot pergi ke sini karena waktu itu kita belum punya mobil pribadi. Kita naik angkot salah jalur. Harusnya kan lewat sini nih, jalurnya namanya Rumeli Hisari nih, lewat ini yang ada mobil nih, lihat ya. Harusnya lewat sini nih. Ternyata saya naik Rumeli Hisari Ustu. Waktu itu saya nggak tahu bahwa saya Ust itu artinya adalah atas. Jadi Rumeli Hisari atas. Lewatnya di belakang sini nih. Berhenti di sini nih, pas di sini berhentinya. Saya turun ke bawah, itu lutut saya tuh kayak mau mati. Saya bayangin adalah gimana mereka bisa bawa batu-batu segede itu. Selesai dalam waktu berapa? 4 bulan. Kita nggak tahu bagaimana caranya ini dibangun, tapi ini happens. Tiba-tiba ada bangunan besar di sebelah utara, orang Konstantinopel lihat kaget semuanya dan mereka bilang ini orang serius ini. Tapi mereka masih pede. Kenapa? Konstantinopel dalam sejarahnya nggak pernah hancur, nggak pernah bobol. Kenapa? Ada satu tembok yang legend. Saking legendnya dia bertahan selama berapa lama? 1123 tahun. Berapa lama? 1123 tahun. Lama atau enggak? Bayangin loh, bertahannya itu 1123 tahun. Saking kuatnya. Ini tembok Konstantinopel, panjangnya 8 km, menutupi tembok sebelah barat. 2 lapis. Coba kita lihat ya. Nih lihat nih, kalau ada artis di situ ya, kira-kira artisnya kayak gini nih. Tuh. Kelihatan enggak artisnya? Kelihatan. Nih artisnya nih, lihat nih tuh, kecil ya. Nah, itu kalau berdiri kayak gini lah kira-kira 18 meter dan ini 3 lapis, 2 lapis tembok, 1 lapis lagi parit. Lihat, ini paritnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Jadi kalau Anda bawa kuda, mohon maaf, Anda harus turun di sini. Lalu kemudian kalau seandainya Anda bisa berenang di sini, Anda berenang di sini nih, akan dipanah dari sini. Andai kan Anda kenal sama Gus Samsudin nih, Anda kebel nih, ya kan ya? Lalu naik sini, nah di sini berantem lagi di sini nih, bisa dipahami ya? Dan Anda akan dilempar minyak dari sini, akan dilempar batu dari sini. Anda bisa naik sini, bisa nggak? Bisa, 8 meter, tebelnya 5 meter. Anda bisa naik, Anda dipanah lagi dari sini, berantem lagi di sini. Ini berapa meter? 12 meter. Tebelnya berapa? Tebelnya 5 meter sampai 8 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, gimana cara membebaskan kota Konstantinopel? Gimana caranya? Pakai pesawat belum ada.
Ini tahun berapa? 1453. Masih too early, sekitar 500 tahun ya. Gimana kira-kira? Lewat bawah tanah. Bagus, lewat bawah tanah. Orang-orang Serbia sudah pernah coba. Mereka gali tanah di sini sampai ke sini. Dan di dalam kitab-kitab sejarah diceritakan orang Konstantinopel sudah tahu. Maka mereka menyiapkan metode untuk melacak sederhana orang-orang yang lagi gali di bawah. Gimana caranya? Mereka pasang ember setiap 1,5 meter di dalam buku itu dan dikasih air. Yang nanti akan gali di bawah buat ember itu bergetar airnya. Nah mereka tahu tuh jalurnya kemana tuh. Jalurnya kemana mereka tahu, stop di mana mereka tahu. Mereka buat lubang counter attack. Begitu keluar lubangnya mereka siram ter, lalu kemudian mereka bakar. Ada ide yang lain? Lebih dalam lagi? Nggak bisa, fondasi. Ada ide yang lain lagi? Ya udahlah kita pakai itu Ustadz, pelempar batu. Udah dicoba selama ratusan tahun, 1123 tahun nggak berhasil. Gimana lagi kira-kira? Ya udahlah Ustadz kita istighosah aja lah Ustadz. Lebih nggak bisa lagi gitu kan ya. Oke, Muhammad Al-Fatih mikir dan dia nggak dapat jawaban. Sampai satu waktu pucuk dicinta ulam tiba. Ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban ini pembuat senjata. Maka dia menemukan senjata yang paling bagus di zamannya dan dia tawarin pada Kaisar Konstantinopel. Kaisar bilang berapa harganya? Harganya segini. Kaisar bilang mohon maaf kami nggak punya uang. Kenapa? Lagi sulit ekonomi zaman sekarang, kita nggak bisa buat. Maka akhirnya Orban datang pada Muhammad Al-Fatih menawarkan rancangan senjatanya. Kata-kata Muhammad Al-Fatih pertama dicatat oleh sekretarisnya. Muhammad Al-Fatih bilang begini ketika bertemu dengan Orban, bisa nggak engkau membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Pakai dua tangannya, melontarkan proyektil sebesar ini. Muhammad Al-Fatih ahli fisika terapan. Nanti ketika perang dia nyiptain mortar juga. Teman-teman tahu impact sama dengan massa kali percepatan. Kalau andai kan ada massa sebesarnya bisa dilempar dengan percepatan tertentu, itu tembok hancur tuh. Maka kemudian Orban dengan perhitungan sederhana mengatakan, jangan-jangan Anda berniat untuk menghancurkan tembok Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih menjawab, kalau iya kenapa? Orban menjawab, kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal di sana selama 1 tahun Pak. Saya tahu setiap sudutnya dan saya bisa membuatkan senjata yang kamu maksud. Oke buatkan pada saya, kamu dibayar berapa? Saya dibayar segini, saya kalikan 4 buat saya. Akhirnya dibuatlah namanya The Great Turkish Bombard atau Basilica Cannon. Ini adalah senjatanya, kalibernya 0,7 meter. Jadi kalau ada anak kecil bisa masuk 3 di situ. Beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km dan sekali muntah 680 kg peluru. Bisa dibayangin, dibuatnya 2 ulir supaya mudah untuk ditransportasi. Ini sangat luar biasa sekali, aslinya kayak gini. Ada di mana ini? Museum Port Nelson, Portsmouth, Inggris. Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Kok bisa ada di Inggris Ustadz? Karena diminta sama Ratu Inggris. Karena waktu itu mereka mengatakan ini adalah salah satu meriam yang bagi kami mengubah alur sejarah. Maka mereka bilang kami minta satu. Nah kalau ada artis di situ kira-kira artisnya kayak begini. Ah luar biasa ya. Ini adalah senjatanya. Maka setelah itu Orban disuruh membuat senjata, pas dibuat dites, 2 meter di bawah tanah. Lalu Al-Fatih berkata, bagus, cuma ada kurang satu. Apa? Kurang gede, bisa nggak buat 2 kali lipat? Lu gimana caranya? Ya terserah kamu, kan kamu pembuatnya bukan saya. Akhirnya dibuat oleh Orban 69 senjata meriam kayak gini, 69 senjata, satu ukurannya 4,2 meter, satu lagi ukurannya 8,2 meter, yang sisanya ukuran standar sekitar 3 meter. Bisa dipahami ya? Nah semua persiapan sudah dilakukan. 6 April 1453 Konstantinopel kemudian kedatangan tamu banyak orang dari sebelah selatan, dari sebelah timur, dan dari sebelah barat. Dari sebelah selatan mereka lari kepada Laut Marmara, mereka lewat kapal-kapal mereka. Sebelah timur mereka lewat Teluk Tanduk Emas menyerang dari sebelah utara, dan dari sebelah barat mereka lewat wilayah darat menyerang tembok Konstantinopel. Apa yang terjadi? Nih kapal-kapal dikerahkan, 400 kapal dibuat oleh Muhammad Al-Fatih, dan ini jumlah yang sangat besar pada saat itu karena orang muslim sebenarnya tidak jago dalam pasukan laut. Karena pasukan laut itu dikuasai oleh orang-orang Romawi karena mereka punya Laut Mediterania sebagai kolam pribadi mereka gitu kan ya. Nah saat dari sebelah utara kapal-kapal kecil ditugaskan untuk menembus Teluk Tanduk Emas, dan total 250.000 pasukan berjalan dari kota Edirne menuju kepada kota Konstantinopel dalam waktu hampir 2 bulan, bawa meriam-meriam segede kingkong. Lihat nih, katanya satu meriam ini ditarik sama sapi 40.
Sapi 40 ditarik dan 100 orang untuk ngeratain jalan. Kita bisa bayangin ya, dia jalan tanah diratain baru bisa ditarik, dia jalan tanah diratain baru bisa ditarik. Dan semua pasukan ini dikatakan ketika siang hari kami ditutupi oleh panji-panji kami, dan di malam hari bumi ditutupi oleh kemah-kemah kami. Begitu mereka sampai ke Konstantinopel, orang Konstantinopel bilang, kami melihat orang muslim datang kepada kami like a river of steel. Seperti sungai dari besi, karena baju zirah mereka tuh memancarkan sinar matahari itu kepada mereka dan memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Jadi fahami, memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Itu bukan pemandangan setiap hari yang mereka lihat. Dan kaum muslimin berkemah 1,5 kilometer di depan mereka, cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan setiap pasang mata. Maka mereka mengatakan, hari Jumat kami akan memulai peperangan. Mereka kasih tahu pada seluruh penduduk kota, karena seperti itulah aturannya pada saat itu. Maka mereka mulai hari Jumat mereka dengan berzikir, lalu mereka mulai sholat Jumat. Dan mereka sholat Jumat tepat di depan tembok Konstantinopel. Begitu mereka bertakbir, kedengaran ke dalam, orang bisa lihat itu pasukan kaum muslimin lagi sholat. Dan setelah sholat Jumat, peperangan dimulai. Kenapa harus sholat Jumat? Itu sunnah pada zaman dulu. Peperangan dimulai pada hari Jumat. Kenapa? Setiap hari Jumat, seluruh kaum muslimin meminta doa kepada Allah memudahkan pasukan-pasukan di garis depan. Makanya hari Jumat doain tuh saudara-saudara kita di Palestina, itu sunnah. Nah kalau gitu kita lihat, mereka menyerang dari mana? Dari selatan, dari timur, dan dari barat. Menang atau kalah? Menang pasukan Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Pasukan sudah dikerahkan semua. Yang terjadi Muhammad Al-Fatih kalah total. Kalah total. 400 kapal habis hanya dengan 27 kapal. Kenapa? Diceritakan oleh para sejarawan di dalam kitab-kitab bahwasanya 27 kapal mereka itu lebih gede daripada kapal-kapal kaum muslimin. Seperti kayu dikerubutin oleh semut, kata mereka. Karena kapal-kapal orang barat sudah jago. Mereka punya kapal galeon, kita punya kapal frigat. Frigat kecil itu loh. Mereka punya kapal galeon, geli yang sangat besar-besar. Maka pasukan laut kalah. Pasukan dari sebelah utara nggak bisa masuk. Teluk Tanduk Emas ditutup oleh rantai yang sangat besar. Dan dari sebelah barat gimana? Kan ada meriam. Betul, meriam ditembakkan. Sekali tembak hancur berantakan. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa? Reloadnya 3 jam sekali. Coba bayangin ya. Yang belajar fisika akan tahu ketika mesiu diledakkan dan kemudian batu gesek sama tembaga, itu kan friksi panasnya luar biasa. Sekali friksi panasnya, kalau itu terlalu cepat dingin, retak pecah. Kayak Anda naruh air panas terus saya dingin gitu maksudnya, retak pecah. Maka mereka harus mengoleskan dengan minyak hewani supaya nggak cepat dingin. Maka 3 jam sekali baru bisa ditembakkan lagi. Itu pun nggak jamin pecah juga. Akhirnya reload 3 jam sekali. 1 hari 1 malam 1 meriam cuma bisa nembak 7 kali. Bisa dipahami sampai di sini? Nggak selesai itu urusan. Tembak hancur semen, tembak hancur semen, tembak hancur semen. Cepat sekali mereka membenahi tembok-tembok ini. Maka dalam waktu 2 pekan saja pasukan Muhammad Al-Fatih desperate. Kenapa? Bayangin ya, ingat ya, kalau Anda diserang sama orang yang nyerang itu musuh terbesarnya adalah waktu, orang yang di dalam musuh terbesarnya adalah logistik. Masalahnya adalah ini orang-orang di dalam mereka sudah siap logistik semua. Mereka sudah punya cadangan air cukup untuk beberapa bulan. Muhammad Al-Fatih, bayangin 250.000 pasukan. Yang datang sini kajiannya berapa mas? 150. Susah nggak mas ngasih makan 150 orang mas? Nggak dikasih makan. Yang berarti nggak susah ya mas ya. Kita bikin pengajian 100 orang aja ngasih makannya mikir. Ini ngasih makan berapa orang? 250.000 orang. Kepikir nggak? Maka pernah beli Turkish Delight. Pernah beli Turkish Delight? Itu makanan jihad. Karena orang jihad zaman dulu harus mikir gimana punya makanan yang pertama harus tahan lama, harus bentuknya kecil, kalau dimakan ngenyangin. Itu Turkish Delight. Paham ya? Jadi inovasi-inovasi yang dibuat untuk perang itu akhirnya memajukan industri-industri yang lain. Gitu kan ya. Nah, jadi itu adalah bayangin 250.000 orang. Al-Fatih ngirim sebuah aturan. 1 kambing buat 10 orang buat 1 hari. Bayangin kalau sudah 2 pekan berapa kambing sudah disembelih itu. Sedih bayangin ya, orang-orang jatuh sakit, orang-orang kena wabah, orang-orang pada mati ngelihat pasukan-pasukan habis sementara tembok enggak getar sedikit pun. Apa yang muncul kemudian? Suara-suara sumbang. Pulang aja yuk. Kayaknya bukan nasib kita deh. Abu Ayyub aja nggak bisa bro. Padahal dia sahabat Rasulullah gitu loh. Siapa Muhammad Al-Fatih? Anak 21 tahun. Ngapain dia di situ?
Orang-orang pada stres, ini ngapain? Ini ambisi dia aja, gak bisa. Dalam hal-hal sulit, ingat akan muncul suara-suara sumbang. Kita gak bisa. Ketika Muhammad Al-Fatih tahu ini terjadi pada mereka, maka Muhammad Al-Fatih ngumpulin pasukan-pasukannya, bos-bosnya, diajak rapat. Maka Al-Fatih bilang, oke, sekarang kita rapat. Kasih tahu saya, kita pulang atau kita terus perang. Gak ada yang berani ngomong. Kenapa? Al-Fatih 21 tahun temperamental. Salah ngomong dikit, kena hukum. Satu orang berani ngomong, namanya Halil Pasha. Halil Pasha ini penasehat dari zamannya bapaknya Muhammad Al-Fatih. Dia bilang gini, nak, saya tahu kamu dari kecil. Kamu tahu juga kan siapa saya? Iya, tentu saya tahu siapa kamu. Kamu penasehat dari zaman bapak saya. Maka izinkan saya memberikan nasihat. Saya kasih tahu, semua tentang kamu itu bagus. Gak ada satupun orang yang bisa membangkitkan seluruh orang kecuali kamu. Gak ada yang bisa menyatukan kecuali kamu. Cuma kamu orang yang bisa membangkitkan pasukan dan mengatur sampai sebegini hebat. Tapi sayangnya saya lihat semakin lama kamu semakin keras kepala. Saya lihat kamu itu ya melakukan sesuatu yang mustahil. Ini gak akan bisa dilakukan, nak. Mundur. Lebih baik kita mundur dan kita atur strategi daripada semuanya mati. Ke belakang diketahui Halil Pasha terima uang dari orang-orang Konstantinopel. Ke belakang, tapi Muhammad Al-Fatih gak suka. Begitu mendengar kata-katanya dia gak suka. Sebelum selesai Muhammad Al-Fatih gak sukanya dan Muhammad Al-Fatih ngomong, meja digebrak sama seorang mu'alaf namanya Zaganos Pasha. Zaganos Pasha mengatakan, jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya dia hendak memadamkan semangat kita. Kita kasih tahu, saya refresh lagi. Kita kemari bukan nyari menang. Yang kita cari adalah hidup mulia atau mati syahid. Dan keduanya sudah terpapar di depan mata kita. Dan kita tidak akan pernah kalah di bawah benteng-benteng dan batu-batu. Allah bersama kita. Siapa yang mau lanjut, kita nggak akan pernah pulang. Maka kemudian Al-Fatih bilang, oke, kalau gitu lanjut atau enggak? Seluruh pasukan bilang, lanjut. Kalau gitu masalahnya apa? Masalahnya adalah ada problem nih. Ini nggak bisa ditembus. Coba lihat petanya. Nah ini nggak bisa ditembus nih. Di sini ada apa? Rantai. Di sini kapal-kapalnya keok, hancur semua. Di sini temboknya terus-menerus diperbaiki. Gimana caranya? Ada satu kemudian advisor bilang, Muhammad Al-Fatih, Sultan, saya punya ide. Gimana Sultan? Gimana idenya? Idenya gini, kita kan sekarang kan dihalangi sama rantai nih. Oke, kita kan punya kapal nih. Lalu kemudian kapal ini bisa kita daratkan di sini. Ya kan ya? Lalu kemudian mau gimana lagi? Ya tapi ini juga agak susah sih. Al-Fatih bilang, ini juga saya sudah pikirin dari semalam. Gimana? Al-Fatih bilang, kalau kapalnya sudah kita daratkan di situ, kita tarik kapalnya. Lalu kemudian kita balik lagi ke lautan. Mudah bukan kata Sultan Muhammad Al-Fatih? Para advisor bilang ini, iya juga ya. Tapi mohon maaf Sultan, dalam kitab sejarah. Tapi mohon maaf Sultan, bukankah ini adalah bukit? 65 meter. Kata Muhammad Al-Fatih, iya, tapi kan cuma 1,5 kilometer aja panjangnya. Tapi ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Muhammad Al-Fatih bilang, itu justru adalah elemen or surprise. Mustahil Sultan. Maka keluar quotes yang sangat luar biasa. Jangan bilang mustahil kecuali kamu sudah mati dalam mencobanya. Paham maksudnya? Jadi kalau sudah mati baru mustahil. Kalau belum mati berarti masih bisa. Jangan bilang mustahil kecuali kalau sudah mati dalam mencobanya. Akhirnya diputuskan kapal-kapal akan melalui Bukit Galata. 21 April 1453 diputuskan kapal-kapal akan melalui Bukit Galata. Esoknya apa terjadi? 22 April 1453 72 kapal pindah dari Selat Bosforus menuju pada Teluk Tanduk Mas dalam waktu 1 malam. Berapa kapal? 72 kapal dibawa pagi-pagi. Orang-orang Konstantinopel bangun kaget karena teriakan takbir dari atas Bukit Galata. Mereka lari naik ke atas benteng. Mereka melihat, yang mereka saksikan adalah sebuah pemandangan yang menghancurkan hati mereka. Kenapa? Kapal-kapal turun dari Bukit Galata menuju pada Teluk Tanduk Mas. 72 kapal turun dan mereka bilang, Muhammad Al-Fatih orang gila. Orang-orang menjadikan ombak-ombak sebagai tempat kapal-kapalnya jalan, ini menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombak. Maka mereka bilang Konstantinopel sudah selesai. Kenapa? Kapal-kapal masuk ke dalam tempat yang paling aman bagi kita. Itu pukulan mental luar biasa, tapi masih terjadi kemudian peperangannya sampai 27 Mei 1453. Tembok hancur besar. Kenapa? Ada seorang ahli lagi mengatakan, ahli dari bukan muslim, dia mengatakan kalian nggak pernah belajar ya bahwasanya ngancurin tembok besar tuh gampang. Gimana caranya? Tembak bentuk segitiga, tembak tengah hancur semuanya. Maka ada satu lubang yang sangat besar yang mereka buat oleh kaum muslimin pada tanggal 27 Mei 1453. Al-Fatih katakan berhenti semuanya berperang. Berhenti semua berperang. Kenapa? Lusa 29 Mei kita akan melakukan serangan yang terakhir.
Kalau kita kalah, biar kita mati di bawah batu-batu ini. Kalau kita menang, kita memiliki kota ini. Dan aku tidak mau hidup kalau aku harus memimpin tanpa kota ini. Paham maksudnya? Maka kita harus kemudian serangan terakhir 29. 27 berhenti, 28 seluruh pasukan diperintahkan untuk berpuasa. 28 Mei, seluruh pasukan diperintahkan untuk berpuasa. Ulama-ulama diturunkan kepada kemah-kemah prajurit, menyampaikan pada prajurit, Anda berperang untuk apa? Anda di sini untuk apa? Ini jihad fisabilillah. Ini adalah mencari ridho Allah. Coba lagi kemudian kita refresh hidup kita untuk apa? Semuanya kemudian menasihatin, dan pada tanggal 29 Mei 1453 jam 1 mereka bertahajud, karena jam 2 serangan utama akan dimulai. Setelah bertahajud, Muhammad Al-Fatih berkhutbah pada mereka dengan khutbah yang masih dicatat sampai dengan sekarang. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya akan terbukti. Dan kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang telah menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Catat baik-baik. Oleh karena itu, sampaikan pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam, bukan yang lain. Dan catat yang lebih penting lagi, kata Muhammad Al-Fatih, untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjaga syariat selalu di depan mata dia, dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Persis nggak dengan ucapan Kang Ubed? Kang Ubed tahu? Ini sering muncul, Menteri Kebahagiaan Internasional yang sering membawakan kita berita-berita bahagia. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bilang apa? Bantu kami di sini dengan menjaga diri kalian dari maksiat. Jadi kalau kalian jaga diri kalian dari maksiat, kalian udah bantu kami dengan bantuan yang benar-benar berarti. Jangan maksiat. Karena kalau kalian maksiat, Gaza nggak akan dimenangkan. Bantu kami untuk jaga maksiat. Itu katanya Abu Bakar. Ketika ada orang yang bermaksiat di antara kita, Allah tahan pertolongan Allah itu di langit. Kenapa? Karena ada yang bermaksiat. Tapi kalau ada yang tidak bermaksiat di antara kita, Allah pasti akan memenangkan kita. Maka Al-Fatih katakan, jangan langgar syariat. Dan kalau menang, jangan ngusik tempat peribadatan dan gereja. Jangan usik mereka yang kemudian beribadah. Jangan usik para pendeta, wanita, anak-anak, orang-orang lemah dan tidak berdaya yang tidak terjun dalam peperangan. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW pada pasukan-pasukan yang memberangkat perang. Maka kemudian 29 Mei 1453 berdasarkan strategi Muhammad Al-Fatih dibagi 3 pasukan. Jam 2 sampai jam 4 itu jatahnya pasukan jomblo. Jadi ada pasukan Turki namanya pasukan Azab. Pasukan jomblo itu pasukannya liar dan pasukannya nggak bersenjata apapun, senjata seadanya, dan kemudian nggak pakai baju zirah apapun. Pasukan berani mati. Kenapa? Karena terlalu banyak ditanya kapan kawin. Paham maksudnya? Ya pada gue ditanya terus, mendingan gue mati aja. Jadi sebelum Anda itu nanti kalau misalnya terjadi perang misalnya jam 2 sampai jam 4 tuh jomblo-jomblo duluan loh. Kenapa? Karena Anda diberikan sebuah kemuliaan gitu kan ya untuk mati yang pertama kali. Jam 4 sampai jam 6 diturunkan pasukan Sipahi, pasukan reguler. Jam 4 tarik mundur jomblo, pasukan Sipahi maju supaya gelombang-gelombang tuh nggak putus-putus. Jam 4 pasukan Sipahi, jam 6 pasukan Sipahi ditarik mundur, dikeluarkan pasukan Inkisaria, pasukan utama. Sebelum jam setengah 7 pasukan sudah bisa membobol tembok Konstantinopel, lalu kemudian bendera Muhammad Al-Fatih ada di atas tembok Konstantinopel dan mereka masuk lewat satu pintu dipilih oleh Muhammad Al-Fatih namanya Gate of Charisius, pintu Rohmah kalau dalam bahasa Arab. Nah 29 Mei 1453 Al-Fatih masuk ke dalam pintu kota, kemudian dia mengatakan Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Maka kemudian dia masuk dengan kudanya, di sampingnya lihat itu ada orang yang jenggotnya putih lalu kemudian lagi begini, itu namanya Aksyamsuddin digambarkan. Tuh lihat tuh, ini ada Aksyamsuddin di sini lagi berdoa gitu kan ya. Ini ada Muhammad Al-Fatih agak-agak mirip dengan saya ya. Lihat tuh sipit. Nah lalu kemudian dia masuk, kemudian berdoa, dia dengan kudanya langsung menuju ke Hagia Sophia. Dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, mengucapkan Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya dia telah terpilih menjadi orang yang dimaksud. Lalu kemudian di depan Hagia Sophia, dia turun dari kudanya, melepas helm perangnya, kemudian bersujud ke arah Ka'bah, kemudian mengambil segenggam tanah Konstantinopel, melamparkan ke atas kepala dia. Seolah-olah dia hanyalah manusia biasa yang terbuat daripada tanah, sedangkan Allah adalah yang memberikan semua ini. Dia masuk ke dalam Hagia Sophia, di dalamnya ada banyak anak-anak, ada banyak orang tua,
Di situ kemudian mereka menangis histeris karena mereka tahu, mereka menyangka Muhammad Al-Fatih akan membunuh mereka semua sebagaimana orang-orang Spanyol, Muslim di Spanyol dibunuh habis setelah Reconquista. Al-Fatih mengatakan, keluar kalian dari sini, kami tidak akan pernah mengganggu kalian, kami tidak akan pernah memaksa kalian untuk masuk dalam agama kami, sebagaimana Rasulullah berkata kepada kami, keluar dari kalian dari sini, yang pengen tetap di kota maka properti mereka dijamin, yang pengen keluar dari kota kalau tidak mau didoa pemimpinan kami, maka mereka dijamin sampai depan gerbang kota. Tapi saya minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Wakaf saya pribadi. Ini jadikan sebagai masjid. Maka Al-Fatih ngelihat semua itu lalu kemudian bilang jangan sampai ada yang ganggu tempat ini. Hari Selasa 29 Mei 1453 setengah 7 pagi kota ini dibebaskan. Al-Fatih bilang bersihkan seluruh tempat ini, pindahkan seluruh kemudian patung-patung yang ada, gambar-gambar yang ada ditutupi dengan lumpur untuk sementara, untuk ditutupi persiapan masjid, dibuatkan mihrab di tempat yang terbaik. Arahnya gereja ini ke Baitul Maqdis. Area gereja ini ke Baitul Maqdis. Karena mereka tahu kan ya Yesus kan lahirnya di situ. Baitul Maqdis. Lalu kemudian dipindahin 9 derajat doang, dibuatin mihrab. Makanya kalau ada yang ke sana itu gesernya 9 derajat tuh. Karena cuma 9 derajat aja beda antara Baitul Maqdis sama Ka'bah dari Turki. Maka kemudian semua itu sudah dilakukan, selesai semua sebelum asar. Asar 29 Mei 1453 azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian mereka sholat untuk pertama kalinya. Lalu kemudian orang bilang, Rasulullah sudah terbukti. Paham sampai di sini? Kalau gitu kita lihat, kayak dongeng ya. Yang pengen saya sampaikan bukan itu sebenarnya, tapi 54 hari perang, 825 tahun penantian. Pertanyaan saya ketika saya sudah menyampaikan slide ini semuanya adalah pertanyaannya sama. Pertanyaannya, kapan kota Konstantinopel takluk? 29 Mei 1453, salah. Betul. Konstantinopel bukan takluk 29 Mei 1453. Bagi orang muslim, Konstantinopel itu takluk begitu Rasulullah berkata. Kenapa? Rasul tidak pernah bohong. Rasul enggak pernah bohong. Maka setiap yang keluar dari lisan Rasulullah itu kebenaran. Cuma belum tahu kapan. Bisa difahami ya? Maka Konstantinopel takluk bukan 29 Mei. Tapi kadang-kadang saya sering iseng mas. Saya pas ke kota Roma pertama kali, saya bikin baju, saya sablon sendiri, saking senengnya. Apa tulisan di belakang? Remember, 29 Mei 1453. Jalan-jalan saya di kota Roma, kok nggak ada yang negur saya gitu kan ya. Rupanya mereka nggak belajar sejarah kan itu kan ya. Oke, 54 hari perang, 825 tahun penantian. Semenjak kemudian Muhammad Al-Fatih mendengar ini, semua orang yakin bahwa Konstantinopel akan dibebaskan. Sampai kemudian 825 tahun kemudian, banyak yang terjadi. Sampai 825 tahun kemudian, 21 tahun masuk ke dalam kota dan berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Zaman sekarang Anda akan dipaksa percaya pada sesuatu di depan mata. Padahal di dalam Islam, mata itu beban. Serius, mata itu beban. Baca di dalam Al-Quran. Mata itu seringkali jadi fitnah. Coba lihat, kapan orang-orang nyesel ketika mereka pakai mata. Orang-orang zaman dulu dikatakan, Rasulullah itu berisra mi'raj. Mana? Coba tunjukin dulu. Rasulullah itu adalah Nabi Allah. Tunjukin malaikat. Saya mau lihat itu laki-laki atau perempuan. Tunjukin kami Allah kayak apa. Pakai mata kan ya. Itu fitnah. Maka kalau orang hanya percaya dengan mata, dia habis. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat terlihat oleh mata. Contoh, tahu Sumayyah? Tahu Sumayyah? Sumayyah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Yang punya dia, karena dia beriman pada Allah, dia disiksa. Teman-teman tahu apa yang terjadi ketika dia disiksa? Dia dicemeti terus, dia dicambuk terus, sampai kemudian disuruh bilang, ayo akui Lata, Uzza, Manat adalah Tuhanmu, bukan Allah. Ayo ingkari Allah, ingkari Allah. Malah diludahin kan orangnya. Setelah diludahin orangnya, Umayyah langsung marah, mengambil tombak, ditusukkan tombak itu dari kemaluan sampai lehernya. Tembus. Enggak langsung mati sih, tapi menyiksa. Ketika tembus itu kemudian Sumayyah kesulitan, Umayyah ketawa terbahak-bahak ngeliat itu, kemudian Rasul lewat pada mereka semua. Terus bilang, Sobron ala Yasir. Enggak nolong loh, cuma ngomong, Sobron ala Yasir. Fa innallaha mau'idukumul jannah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga bagi kalian. Tapi hanya dengan omongan itu, apa yang terjadi pada Sumayyah? Sumayyah bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, surganya sudah saya lihat. Surganya sudah saya lihat. Pertanyaan saya, matanya Sumayyah sama mata kita sama atau enggak? Sama. Lalu apa yang dia lihat? Yang dia lihat apa? Yang dilihat adalah dari pikiran dia, bahwasanya Rasul pasti
benar, maka omongan Rasul bagi dia jauh lebih berarti daripada realitas di depan mata. They believe in something that cannot be seen by eyes. Nah ini kita lihat di depan mata nih. Kaum muslimin di mana-mana dibunuh gitu kan ya. Lalu kemudian mereka di mana-mana rusak yang terjadi. Nah, kenapa kita bisa menang? Karena ini, to look beyond the glory is the hardest part. Percaya pada sesuatu kebenaran atau sesuatu kemenangan adalah perkara yang sangat sulit. Padahal kita sekarang nggak lagi seperti itu. Maka ini yang kemudian kesimpulannya, kita akan berpikir, berusaha dan beraktivitas secara istimewa kalau kita yakin dengan Allah. Kalau kita yakin dengan pertolongan Allah, hope, yakin dengan itu, maka kita akan berusaha. Contoh, ada dua anak. Satu berkata, saya akan jadi juara se-Indonesia. Yang satu lagi berkata, saya akan jadi juara sekelas aja. Kira-kira siapa yang berusaha lebih kuat? Yang se-Indonesia atau sekelas? Se-Indonesia. Yang akan berprestasi siapa? Yang se-Indonesia atau yang sekelas? Se-Indonesia. Bisa difahami sampai di sini? Artinya orang yang keinginannya lebih besar, lihat ya, orang keinginannya lebih besar akan berusaha lebih besar. Orang yang berusaha lebih besar akan prestasi lebih besar. Sekarang kita mau coba nanya sama diri kita sendiri, coba kita balik. Berarti orang berprestasi karena ada usaha yang besar. Kenapa orang usahanya besar? Karena keinginannya besar. Pertanyaannya, gak usah dijawab sih, coba jawabnya dalam hati aja. Kalau menurut teman-teman sekalian kita tuh udah prestasi atau belum? Kalau misalnya nih kita belum berprestasi, kenapa kita belum berprestasi? Karena usaha kita biasa-biasa aja. Kenapa usaha kita biasa-biasa aja? Karena mungkin kita nggak pengen apapun. Lihat ya, satu hadis bisa buat kejadian ini. Satu orang percaya satu hadis bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Teman-teman sekalian, Muhammad Al-Fatih meninggal sebelum kota Roma takluk. Tapi dia membebaskan kota Konstantinopel usianya 21 tahun. Di situ 23 tahun saat, oke saya mau cerita. Saya masuk Islam umur 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam, begitu saya dengar cerita tentang Muhammad Al-Fatih dari ustadz saya namanya Fatih Karim. By the way, nama asli Fatih Karim bukan Fatih Karim. Nama aslinya Haryadi. Tapi dia pakai nama Fatih Karim. Kita manggilnya Kang Ari, Kang Ari. Namanya siapa Kang? Nama saya Fatih Karim. Dari mana? Muhammad Al-Fatih. Saya tanya, kenapa Fatih Karim? Dia ceritain Muhammad Al-Fatih. Saya bilang kalau gitu nama saya juga Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Saya bilang 23 tahun karena Fatih Karim waktu itu ceritanya 23 tahun. 23 tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel. 23 tahun Felix Shaw menaklukkan kota Roma. Wah, parah ini, radikal sejak dini gitu kan ya. Saya bilang nggak apa-apa, namanya juga cita-cita, kan cita-cita kan nggak bayar, cita-cita kan boleh-boleh aja. Ternyata setelah umur saya 23 tahun, saya tahu bahwa saya, ternyata bukan 23 tapi 21 tahun. Ya tapi anyhow, saya belum bisa menaklukkan apapun. 23 tahun, saya belum bisa ngapa-ngapain, saya cuma bisa nikah. 23 tahun, alhamdulillah saya punya satu istri. 26 tahun, saya pergi ke kota Roma. Ketika saya pergi ke kota Roma, ngapain? Survei, paham ibu sekalian? Survei kota Konstantinopel. Dan setelah itu, setelah survei, saya bilang sama istri saya, Dek, kalau kita punya anak, nama anak kita Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena kalau enggak bapaknya, minimal anak kita siapin untuk membebaskan kota Roma. Itu pasti terjadi. Lalu kemudian istri saya bilang, sepakat. Maka saya ceritain tentang Muhammad Al-Fatih dari tahun 2008. Sebelum saya punya bukunya 2011. Seluruh teman-teman saya anaknya namanya Muhammad Al-Fatih. Tapi beda-beda. Teman saya, Mas Cahyo, itu nama anaknya Muhammad Fatih Ridho. Alasannya, biarin banyak Al-Fatih, tapi cuma anak saya yang diridhoi, yang lain tidak. Teman saya Muhammad Fatih Al-Awwal, biarin banyak Muhammad Al-Fatih, awalnya dia, yang lain nyusul. Saya bilang kalau gitu saya punya anak nama siapa lagi? Akhirnya saya nggak tahu punya anak siapa. Akhirnya anak saya yang pertama lahir 2008 perempuan, jadi nggak saya kasih nama Muhammad Al-Fatih. Anak kedua saya laki-laki. Akhirnya saya kasih nama Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Jadi anak saya punya angka tuh. Oh Ustadz kan bukannya nggak boleh Ustadz di Disduk Capil untuk punya angka. Itu sebelum anak saya lahir. Sesudah anak saya lahir. Sebelumnya masih boleh tuh. Jadi nama anak saya di aktanya 1453. Nama anak ketiga saya Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan. Cuma gini, saya kan nggak tahu ya sampai kapan saya bisa didik mereka. Tapi suatu saat nanti kalau saya sudah mati duluan misalnya, atau saya sudah nggak ada duluan, nanti mereka nggak usah tanya sama ibunya, mereka nggak usah tanya sama bapaknya, mereka cukup ketik di internet 1453, mereka dapat kisah ini, dan mereka akan tahu pada satu masa satu orang pemuda begitu besar mengubah dunia. Sampai kemudian 1453 semua orang yakin Rasul itu pasti benar, dan mereka nggak anggap remeh. Teman-teman tahu, setelah menaklukkan kota Konstantinopel, ini orang nggak berhenti. Terus menerus kemudian melakukan penaklukan sampai akhirnya dia bisa menaklukkan kota Otranto.
Otranto itu kalau seandainya bentuk Itali, semenanjung Italia itu kan kayak kaki ya. Otranto tuh kayak di mata kakinya itu loh. Otranto sudah ditaklukin, dia siapin pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada pembebasan Konstantinopel. Semua orang nggak ada yang tahu di mana. Dia ditanya, kemana nih pasukan akan diberangkatkan? Dia bilang, kalau jenggot saya tahu nih, 1 lembar aja saya cabut, saya bakar. Karena nggak boleh ada yang tahu. Tapi ada orang yang tahu. Siapa yang tahu? Paus Sixtus tahu. Kenapa? Karena kemana lagi pasukan yang diberangkatkan kalau bukan ke Roma. Maka dia ngungsi ke kota Avignon di sebelah selatan Paris. Maka kemudian ketika dia mengungsi 1483 dia dapat telegram. Telegram itu cuma tertulis sederhana saja, La Grande Aquila è morta. Elang perkasa itu sudah mati. Kenapa? Diracun sama dokternya sendiri. Muhammad Al-Fatih meninggal dalam keadaan pergi ke kota Roma. Maka seluruh orang-orang barat berkata, baguslah dia sudah mati. Maka lonceng-lonceng di alun-alun San Marco di Venezia itu dibunyiin untuk kematian satu orang. Namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Dan sejarawan lain berkata, kalau orang ini dikasih 20 tahun lagi, maka sudah pasti tidak ada Kristen di dunia Eropa. Karena mereka bilang ini orang kayak antichrist, kira-kira begitulah. Nah, maka kemudian ini satu orang, Muhammad Al-Fatih. Pertanyaan saya sederhana. Kapan Muhammad Al-Fatih kapan Konstantinopel ditaklukkan? Ketika Rasulullah ngomong, yakin Roma takluk? Pertanyaannya adalah siapa dan bagaimana. Maka untungnya Al-Fatih itu gelar. Maka ada lagi nanti gelar Al-Fatih untuk membebaskan kota Roma. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti kita bisa untuk sampai ke sana dan ngelihat seperti apa kota Konstantinopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.